Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Tantra dan di sini gue dari Ilmu Ekonomi 2020 dan hari ini gue diberi kesempatan untuk mengajar studi dari pengantar ekonomi 1. Dan teman-teman di sini gue menggunakan soal dari ujian tengah semester ganjil tahun 2020 dan buat teman-teman semua yang belum memiliki soalnya tapi mau mendownloadnya bisa dicari di Kanopi stripfebui.com/basie BASIE. Dan di video kali ini gue akan menjelaskan soal dari pilihan ganda nomor 1-10 terlebih dahulu. Jadi enjoy teman-teman. Nah, soal nomor 1 berbicara mengenai kelangkaan, trade-off, dan opportunity cost. Sebelum kita masuk ke soalnya, gue akan menjelaskan terlebih dahulu nih 3 konsep ini. Jadi manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya. Tapi kita tidak memiliki alat pemuas kebutuhan untuk memuaskan seluruh kebutuhan tersebut secara penuh gitu loh. Makanya kondisi ini tuh disebut sebagai kelangkaan atau scarcity, yang artinya sumber daya manusia itu terbatas. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan manusia harus membuat pilihan. Situasi di mana manusia harus membuat pilihan tersebut disebut sebagai trade-off. Dan ketika manusia dihadapkan dengan trade-off, maka mereka harus memilih dan mengorbankan. Choose and sacrifice. Sebagai akibat dari proses memilih tersebut, tentunya ada pilihan kedua terbaik yang dikorbankan oleh manusia. Dan pilihan yang dikorbankan oleh manusia ini disebut sebagai opportunity cost. Atau secara singkat, bila kita ringkas, scarcity adalah kondisi di mana kebutuhan manusia lebih besar dibanding alat pemuas kebutuhannya. Trade-off adalah kondisi di mana manusia harus memilih akibat kondisi scarcity. Dan yang terakhir adalah opportunity cost, biaya yang timbul karena kita telah memilih. Sehingga kalau kita melihat soalnya di sini, Amanda mendapat hadiah uang dan dia berada dalam situasi di mana dia harus memilih antara baju atau sepatu. Kata kuncinya adalah situasi. Situasi itu adalah cerminan dari trade-off yang harus dihadapi manusia. Jadi karena ini merupakan bagian dari kondisi di mana manusia harus memilih, maka jawabannya adalah B, trade-off. Amanda menghadapi kondisi trade-off. Kemudian sebelum kita masuk ke soal nomor 2, gue bakal memperkenalkan teman-teman dulu nih dengan circular flow diagram. Ini adalah konsep miniatur dari ekonomi di mana terdapat RTK atau rumah tangga konsumen dan terdapat juga RTP atau rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen menjual faktor-faktor produksi ke pasar untuk faktor-faktor produksi dan rumah tangga produsen memberi timbal balik kepada mereka baik dalam bentuk gaji, sewa, bunga, ataupun sebaliknya. Kemudian di sisi lain, rumah tangga produsen menjual berbagai barang, goods and services, barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen dan diberikan timbal balik oleh rumah tangga konsumen dalam bentuk uang. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2. Ada Dian, di mana dia bekerja sebagai akuntan di KAP dan menerima gaji, dan ada Herman yang memiliki ruko dan menyewakan rukonya dan mendapatkan pembayaran sewa. Pertanyaannya adalah apabila pendapatan Dian diwakili aliran uang dari kotak D ke kotak B, maka pendapatan Herman diwakili oleh aliran uang. Pertanyaan ini sekilas memang ribet, atau kita harus melihat lagi circular flow diagramnya untuk memahami. Tapi sebenarnya soal ini adalah tipuan. Karena Dian di sini adalah rumah tangga konsumen yang menawarkan dirinya sebagai sumber daya manusia dan mendapatkan timbal balik. Sementara Herman juga adalah rumah tangga konsumen yang memiliki modal dan menawarkan rukonya sebagai timbal balik, dia mendapatkan pembayaran sewa. Maka sebenarnya Dian itu sama dengan Herman. Alias, mereka sama-sama rumah tangga konsumen. Oleh sebab itu, aliran dana yang diterima oleh Dian akan sama dengan aliran dana yang diterima oleh Herman, yang diwakili oleh aliran dari D ke B. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah D. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbicara mengenai tipe-tipe barang. Sebelum kita masuk ke soalnya, gue akan ngejelasin dulu nih mengenai tipe-tipe barang yang ada. Pertama adalah normal good atau barang normal. Barang normal adalah barang yang apabila pendapatan kita meningkat, maka otomatis kita akan meningkatkan pembelian kita, permintaan kita terhadap barang tersebut. Kemudian ada barang substitusi, di mana antara barang satu dengan barang yang kedua bisa saling menggantikan. Contohnya adalah premium dan pertamax. Kemudian ada juga barang inferior,
Di mana ketika pendapatan kita meningkat, justru kita malah mengurangi konsumsi barang ini. Atau dengan kata lain, ketika taraf hidup semakin baik, kita meninggalkan barang tipe ini. Dan yang terakhir adalah barang komplement, di mana barang ini saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan. Contohnya seperti roti dan selai. Ini adalah barang komplement. Nah, dalam soal ini kita melihat bahwa Hendra membeli 10 cangkir kopi instan per bulan, tapi setelah dia mendapat pekerjaan, dia mengurangi konsumsi kopinya menjadi 5 cangkir per bulan. Alias ketika taraf hidup Hendra meningkat, maka dia mulai meninggalkan kopi instan. Otomatis barang ini disebut sebagai barang inferior, atau jawabannya B. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 berbicara mengenai Dewi yang menggemari roti yang diolesi selai kacang. Tetapi pemberitaan mengatakan bahwa suplai kacang 60%-nya hancur akibat kekeringan, dan pengamat meramalkan kenaikan harga kacang. Perlu teman-teman ingat bahwa di soal ini kita harus memahami bahwa yang disukai Dewi adalah selai kacang, bukan kacang. Sehingga kita harus memahami dampak dari kenaikan harga kacang terhadap selai kacang, bukan langsung dari kacang terhadap Dewi. Mengingat Dewi menyukai selai kacang, kenaikan harga kacang akan menyebabkan harga selai kacang juga meningkat, dan ini merupakan faktor yang mempengaruhi penawaran. Tetapi perlu diingat, ini baru pemberitaan, alias Dewi menerima kabar dan dia memiliki ekspektasi ke depannya selai kacang akan meningkat harganya. Maka dia akan membeli selai kacang saat ini, dan hal ini menyebabkan permintaan Dewi terhadap selai kacang akan meningkat di saat ini. Maka jawabannya adalah A. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 5. Kelebihan permintaan terhadap kentang di suatu pasar kompetitif akan mengarah pada kondisi ini disebut sebagai excess demand. Excess demand ini adalah kondisi yang digambarkan oleh kurva yang gue tampilkan di sini, yaitu kuantitas yang diminta tentunya lebih besar dibanding kuantitas yang dapat ditawarkan. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat dalam kondisi ini secara teori banyak hal yang bisa terjadi. Tapi sebenarnya apabila kita melihat lagi ke buku MenQ, jawaban dari pertanyaan ini sangat mudah, yaitu pada akhirnya mekanisme pasar akan bekerja dan harga-harga akan kembali ke titik equilibrium, alias dari harga 1,5 akan kembali ke harga 2, di mana harganya terjadi peningkatan dan kuantitas yang diminta dan ditawarkan akan sama, seimbang di equilibrium. Maaf sebelumnya teman-teman, saya menggunakan contoh ice cream cone sebagai kurva yang saya potong atau saya ambil dari buku MenQ untuk memudahkan ilustrasi. Sehingga apabila kita melihat, apabila pasarnya terjadi kelebihan permintaan, maka pada akhirnya harga akan meningkat dan kuantitas akan bertemu lagi di equilibrium. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini tentunya adalah C, atau terjadinya peningkatan harga kentang di pasar. Kemudian sebelum kita lanjut ke soal nomor 6, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu nih tentang elastisitas. Elastisitas adalah persentase perubahan dari satu variabel yang diakibatkan perubahan variabel lain sebesar 1%. Sebenarnya elastisitas ini apa sih? Elastisitas ini tidak harus bicara mengenai ekonomi. Elastisitas ini pada dasarnya adalah persentase delta X yang berada di bagian penyebut dan persentase delta Y yang berada di bagian pembilang. Nah, maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya cuma mau melihat kalau satu variabel atau satu hal berubah, dampaknya terhadap variabel lain atau terhadap hal lain itu sebesar apa. Tapi elastisitas ini mengukurnya dalam bentuk persentase. Mungkin ilustrasi yang bisa saya berikan dalam konteks ini adalah misalnya kita memberi chat atau satu bubble kepada teman kita, satu bubble chat kepada teman kita. Ada teman yang ketika di chat hanya read, ada teman yang ketika di chat satu bubble membalas satu bubble, ada teman yang di chat satu bubble membalas puluhan bubble, dan berbagai tipe orang lainnya. Nah, di sini elastisitas juga memiliki konteks yang sama. Kita mau melihat apabila terjadi perubahan di satu variabel atau dalam konteks cerita tadi, kalau misalnya kita ngechat teman kita satu bubble, kira-kira variabel lain akan berdampak seperti apa? Alias teman kita akan bereaksi seperti apa. Tapi dalam konteks ekonomi, gambaran simpelnya adalah elastisitas ini dapat digunakan untuk menganalisis permintaan dan penawaran. Dan dalam konteks ini kita bicara mengenai elastisitas permintaan terlebih dahulu. Ada elastisitas harga permintaan atau price elasticity of demand,
Ada cross price elasticity of demand atau berhubungan dengan barang lain, dan ada income elasticity of demand atau elastisitas yang berhubungan dengan permintaan yang dihubungkan dengan tingkat income. Nah, kita akan melihat dulu PED. PED ini adalah seberapa besar permintaan suatu barang berubah akibat adanya kenaikan atau penurunan harga. Maka rumusnya adalah persentase delta Q per persentase delta P. Kemudian ada juga cross price elasticity of demand yang mau melihat seberapa besar suatu barang berubah permintaannya apabila harga barang lain berubah, yang diwakilkan persen delta QX per persen delta PY. Dan yang terakhir adalah income elasticity of demand atau yang mau melihat seberapa besar permintaan suatu barang berubah apabila tingkat pendapatannya meningkat. Nah, teman-teman semua mungkin bingung karena ini bukan sesuatu rumus elastisitas yang ditemui oleh teman-teman di kelas, tapi sebenarnya ini adalah rumus original ya dari elastisitas. Kenapa persen delta Y atau persen delta X? Simpelnya adalah kita mau melihat perubahan. Perubahannya delta X. Delta adalah perubahan X. Delta Y, maka delta adalah perubahan dari delta Y. Hanya saja dalam elastisitas kita mau melihatnya dalam bentuk persentase, sehingga dibuatlah persentase delta Y per persentase delta X. Dan demikian pula dengan berbagai rumus-rumus yang tadi telah saya tunjukkan, 3 lainnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke berbagai tipe PED, IED, dan SIP-ED. Kalau di sisi kanan teman-teman mungkin akan sering melihat rumus yang sering digunakan oleh teman-teman di ruangan kelas, tetapi saya akan berfokus pada interpretasi dari hasil elastisitas ini. Kalau elastisitas PED, apabila hasilnya positif, maka itu adalah barang given. Kalau hasilnya negatif, itu adalah barang normal. Kalau IED, apabila hasilnya positif, tapi jangkanya masih 0-1, maka itu adalah barang normal yang merupakan barang kebutuhan pokok juga. Kalau lebih besar dari 1, itu adalah barang normal yang juga merupakan barang mewah. Kemudian ada apabila IED ini negatif, dan itu adalah barang inferior. Dan terakhir adalah CED atau cost price elasticity of demand. Apabila hasilnya positif, berarti barang tersebut adalah barang substitusi. Kalau negatif, barang tersebut adalah barang komplementer. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal. Tetapi, kenapa urutan soalnya bukan mengikuti 6, 7, 8? Karena ini untuk memudahkan pemahaman teman-teman, karena soal nomor 6 membutuhkan elaborasi lebih lanjut. Nah, pertama kita akan melihat dulu apa yang kita ketahui dari soal ini. Ketika mendapatkan soal elastisitas, teman-teman jangan langsung terpaku pada rumus I per Q dikali delta Q per delta I. Karena ini akan menyulitkan hidup teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu, kita melihat dulu nih, pendapatan Ella meningkat 20%. Oh, perubahan pendapatannya sudah dalam bentuk persentase nih, maka persen delta I sama dengan 20%. Sementara konsumsi beras Ella, Q1 sama dengan 20 kilo, sementara Q2 adalah 15 kilo. Pertanyaannya adalah elastisitas pendapatan Ella. Maka, dalam kasus ini, karena jangan menggunakan rumus yang pertama tadi, kita akan langsung gunakan rumus original saja untuk memudahkan persen delta Q per persen delta I. Nah, dalam kasus ini, persen delta Q dapat ditemukan dengan Q2 min Q1 per Q1 dikali 100, sama dengan 25%. Kita masukkan saja angkanya, di mana apabila teman-teman perhatikan sebenarnya di sini persen delta Q-nya itu bersifat negatif atau minus. Memang di slide ini memang belum dituliskan minusnya, tapi jawabannya adalah minus 25%. Sehingga persen delta Q per persen delta I sama dengan minus 25% per 20% sama dengan minus 1,25. Maka jawabannya adalah D, di mana Ella menganggap beras sebagai barang inferior karena hasil dari elastisitas pendapatan ini sudah negatif. Kemudian kita lanjut ke soal 8, sama konteksnya dengan soal nomor 7, jangan langsung menggunakan rumus PY per QX dikali delta QX per delta PY. Tapi cari dulu apa yang diketahui, yaitu persen delta PX sama dengan 50%, dan elastisitas silangnya itu adalah 0,60. Kita gunakan rumus original, di mana kita masukkan saja 0,60 sama dengan persen delta QY per 50%. Maka hasil dari jawabannya adalah persen delta QY sama dengan 0,30 atau 30%. Maka jawabannya adalah C, di mana terjadi kenaikan 30%, barang X dan Y merupakan substitusi.
karena dalam elastisitas harga silang, apabila hasilnya adalah positif, maka otomatis barang tersebut merupakan barang substitusi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke soal nomor 6, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa gunanya kita belajar elastisitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui dampaknya terhadap total pendapatan atau total revenue. Nah, yang pertama, apabila kita menaikkan harga produk dari 200 ke 250 dolar, apakah revenue akan meningkat atau menurun? Ini suatu kasus hipotesis ya. Dan di sini revenue itu adalah P atau harga barang dikali dengan kuantitas yang diminta. Nah, peningkatan harga ini punya dua efek terhadap revenue atau kepada pendapatan. Satu adalah harga yang lebih tinggi berarti kita dapat revenue yang lebih besar untuk setiap unit yang terjual. Tapi di sisi lain, kalau kita naikin harga, maka kita juga akan menjual produk Q jumlahnya dengan lebih sedikit. Nah, pertanyaannya adalah, jadi kalau misalnya kita naikin harga atau turunin harga, efeknya apa? Nah, disinilah dimana elastisitas berperan penting untuk mengetahui dampak peningkatan harga terhadap total revenue atau total pendapatan. Kalau elastisitasnya elastis atau lebih besar dari 1, di mana perubahan harga sebesar 1% akan ditanggapi dengan perubahan kuantitas barang besar dari 1%, maka otomatis penurunan pendapatan dari penjualan Q yang lebih rendah akan memiliki efek yang lebih besar dibanding peningkatan pendapatan dari P yang lebih tinggi. Alias dengan kata lain, kalau misalnya kita naikkan harga, jumlah barang yang hilang dari orang-orang yang mau membeli barang kita itu akan lebih besar sehingga pendapatan kita bakal turun. Dan itu digambarkan dengan kurva ini, di mana increase revenue atau peningkatan revenue akibat harga yang lebih tinggi justru lebih kecil dibanding revenue yang hilang karena kehilangan pelanggan. Nah, kemudian bagaimana kalau inelastis atau lebih kecil dari 1? Kalau inelastis ternyata karena apabila kenaikan harga tidak menghilangkan jumlah pembeli sebanyak itu, maka justru apabila kita menaikkan harga, maka pendapatan kita akan meningkat. Seperti yang digambarkan oleh kurva di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 dikatakan bahwa luas kotak D lebih kecil dari luas persegi panjang di kotak A. Alias, kalau misalnya kita melihat diagram ini, luas kotak D yang lebih kecil dari persegi panjang di kotak A berarti bahwa ketika mereka menaikkan harga, maka terjadi kenaikan pendapatan karena kotak A lebih besar dari kotak D. Dan ini juga berarti bahwa kurva ini bersifat inelastis. Maka jawabannya adalah B. Total pendapatan meningkat ketika harga naik dari P1 ke P2. Kemudian ke nomor 9. Nomor 9 ini merupakan soal yang cukup unik karena bicara mengenai indifference curve atau kurva indiferensi. Secara normal, kurva indiferensi adalah kurva yang teman-teman lihat nih di pojok kiri. Tetapi dalam kasus ini, Teddy hanya mau makan sushi jika ada teh ocha sebagai minumannya. Maka dalam kasus ini, kurva indiferensinya cukup unik. Di mana kurva indiferensi yang dimiliki Teddy bukan kurva indiferensi normal yang teman-teman lihat, melainkan salah satu dari antara kurva perfect substitutes atau substitusi sempurna atau perfect complements atau komplement sempurna. Perfect substitutes ini adalah kurva indiferensi yang menggambarkan apabila suatu barang konsumsinya ditambah, maka barang lain harus dikorbankan atau dikurangi dengan nilai yang kurang lebih sama juga. Dan perfect complement adalah barang di mana ketika suatu barang konsumsinya ditambah atau dikurangi, maka barang temannya juga harus ditambah atau dikurangi dengan jumlah yang sama, dengan tujuan kepuasannya tetap sama. Dan dalam konteks kasus Teddy ini memiliki kurva indiferensi yang merupakan perfect complement. Sehingga di dalam kasus ini, teh ocha dan sushi ini punya sifat yang sama dengan sepatu kiri dan sepatu kanan. Karena sepatu kiri tidak bisa berjalan tanpa sepatu kanan, dan demikian pula sebaliknya. Sama halnya dengan sushi dan teh ocha, tanpa sushi tidak akan pernah ada teh ocha, dan tanpa teh ocha tidak akan ada sushi yang dikonsumsi oleh Teddy. Maka jawabannya adalah D. Dan terakhir, kita bicara mengenai preferensi konsumen bernama Lily, di mana Lily memilih bundel konsumsi di titik B. Sekilas pilihan ini merupakan pilihan yang sulit kelihatannya karena menggunakan rumus matematika. Tapi sebelumnya, gue bakal ngasih tau teman-teman apa itu MRS dan apa itu PX per PY. MRS adalah kemiringan indifference curve. PX per PY adalah kemiringan dari budget line.
Bagaimana cara untuk menentukan kemiringannya ini? Ini bukanlah sesuatu yang sulit, karena pada dasarnya kita tinggal menggambar satu garis yang bersinggungan dengan titik masing-masing. Garis merah di sini adalah MRS dan garis hijau di sini adalah PX per PY. Dan hukum dasarnya adalah kalau misalnya MRS sama dengan PX per PY, artinya terjadi keseimbangan. Dalam kasus ini seperti di titik C. Tapi soalnya ditanya adalah apabila titik B, MRS dan PX per PY-nya bagaimana? Di titik B kita bisa melihat bahwa hukum paling dasarnya adalah semakin miring garis yang tadi kita singgung dengan titiknya, maka makin besar kemiringannya. Nah, oleh sebab itu ketika melihat di titik B, kita bisa melihat bahwa MRS lebih miring dibanding PX per PY. Maka di titik B, MRS lebih besar dari PX per PY. Sementara di titik D, kita bisa melihat bahwa PX per PY lebih miring dibandingkan dengan MRS dari titik D. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah ketika Lili memilih di titik B, jawabannya adalah D, atau MRS lebih besar dibanding PX per PY. Demikian untuk pembahasan pilihan ganda soal 1-10. Semoga membantu. Terima kasih teman-teman. Lanjut lagi bersama gue, Tantra, di part 2 dari pilihan ganda nomor 11-20 untuk UTS Ganjil 2020. Dan di sini gue bakal lanjut ngejelasin soal nomor 11. Nah, soal nomor 11 ini tuh bicara mengenai efek substitusi dan efek pendapatan, atau substitution effect dan income effect. Sekilas memang kalau teman-teman lihat soal ini tuh kelihatannya ribet banget, banyak muter-muternya dan banyak detail-detail yang harus dikerjain. Tapi gue kalau bertemu sama soal kayak gini, gue nyaranin teman-teman semua untuk nge-simplify atau memudahkan soalnya ke beberapa kata-kata yang penting aja. Di sini gue mudahkan jadi kentang, ada 2 komoditas yaitu kentang dan daging. Kentang itu barang given, daging itu barang normal, dan kasusnya yang terjadi di sini itu adalah harga kentang naik. Pertanyaannya adalah, kalau harga kentangnya naik, maka efek substitusi yang terjadi itu apa? Atau pertanyaan pertama, konsumsi kentangnya itu naik apa turun kalau efek substitusi? Pertanyaan kedua, efek pendapatan atau income effect-nya itu menyebabkan penurunan atau peningkatan konsumsi. Dan yang ketiga, efek substitusi itu lebih besar atau lebih kecil dari efek pendapatan. Nah, dalam kasus ini kentang itu adalah barang given. Nah, dimana kalau misalnya kita simplify juga, kita bisa melihat di gambar ini bahwa di sini kasusnya tuh kalau misalnya kita ambil dari buku MenQ ada potato atau kentang dan ada juga daging atau meat. Nah, dalam kasus ini kita melihat bahwa barang given tuh adalah barang di mana kalau harganya naik maka kuantiti yang diminta juga bakal naik. Nah, dalam kasus ini juga kita harus memahami bahwa income effect untuk barang given tuh lebih besar dibanding substitution effect di dalam kasus barang given. Maka kalau misalnya kentang dianggap barang given, maka otomatis pertanyaan nomor 2 langsung terjawab, di mana terjadi peningkatan konsumsi kentang karena harga kentangnya naik. Dan pertanyaan ketiga juga langsung terjawab karena income effect tuh pasti lebih besar dibandingkan dengan substitution effect bagi barang given dimanapun mereka berada. Nah, pertanyaannya justru malah menjadi pertanyaan pertama. Kalau misalnya harga kentang naik dan kita melihat efek substitusi, konsumsi kentang tuh naik atau turun. Nah, dalam kasus ini kita juga harus memahami bahwa efek substitusi adalah efek yang terjadi apabila terjadi perubahan PX per PY atau price ratio. Nah, ketika kita tahu bahwa rasio harganya di mana satu produk di mana kentangnya ini relatif lebih mahal dibanding harga dagingnya, maka otomatis kalau melihat orang normal, baik barangnya sifatnya apapun, kalau misalnya harga kentang lebih mahal dari harga daging, maka yang pasti konsumsi kentang itu akan menurun kalau berdasarkan efek substitusi. Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah, jawabannya adalah D, di mana menurut efek substitusi konsumsi kentang mengalami penurunan, efek pendapatan menyebabkan peningkatan konsumsi kentang, dan efek substitusi lebih kecil daripada efek pendapatan.
Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 12. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman ingat saja bahwa rumusnya tuh pasti MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, asumsi dari soal ini itu donat Jeko gue anggap barang X dan kopi nostalgia gue anggap barang Y. PX itu harganya Rp20.000 dan PY adalah Rp40.000. Nah, kalau kita mengikuti rumus ini, maka diketahui juga bahwa si Sita ini sudah puas mengkonsumsi 5 paket donat dan 10 gelas kopi nostalgia dengan seluruh pendapatan dia. Atau kalau misalnya kita bisa simpulkan, artinya keseimbangan antara indifference curve dan budget line dia sudah puas ketika X-nya itu sama dengan 5 dan Y-nya itu sama dengan 10. Dan kalau misalnya dibaca, nilai utilitas marginal dari konsumsi donat yang kelima atau nilai utilitas marginal dari X, MUX, adalah sebesar 100 unit ketika konsumsi donat kelima. Tapi kita juga memahami bahwa pada dasarnya dia membeli 5 paket donat saat keseimbangan. Dan di konsumsi donat kelima, MU-nya adalah sebesar 100 unit. Alias, MU yang kelima akan sama dengan MUX. Karena udah dianggap saat keseimbangan, berarti MUX itu sudah pasti adalah 100 unit. Nah, kemudian dalam kasus ini kita juga akan melihat bahwa kalau memasukkan ke rumus tadi, mengingat MUX-nya adalah 100 dan perbandingan harganya adalah 20.000 dan 40.000, maka 100 per MUY sama dengan 20.000 per 40.000. Maka nilai utilitas dari konsumsi kopi nostalgia yang ke-10 adalah sebesar 200. Kenapa begitu? Karena kalau tadi konsumsi donat yang kelima itu equilibrium sehingga dianggap MUX-nya adalah 100, sama halnya dengan konsumsi kopi nostalgia yang ke-10. Karena konsumsi Y-nya ketika equilibrium adalah 10, maka otomatis MUY sama dengan 200, MU yang ke-10 juga 200. Maka dalam kasus ini MU dari kopi nostalgia yang ke-10 adalah sebesar 200. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 13. Pertanyaan adalah, apabila kedua barang sama-sama naik dan tingkat pendapatan konsumen tidak berubah, garis kendala anggaran akan... Nah, simpelnya adalah kenaikan harga itu akan selalu menyebabkan rotasi budget line. Kenaikan harga salah satu produk ya teman-teman. Tetapi, apa yang terjadi kalau harga kedua barang meningkat? Nah, di sini gue ngasih ilustrasi kalau misalnya satu produk meningkat. Tapi bagaimana kalau harga kedua barang meningkat? Ilustrasi yang lebih tepat adalah dibandingkan dengan kenaikan pendapatan atau penurunan pendapatan. Kalau terjadi kenaikan pendapatan, maka jumlah barang yang bisa dibeli oleh konsumen akan meningkat ke kanan karena makin banyak opsi yang bisa dibeli karena pendapatannya makin besar. Tapi gimana dengan kalau misalnya harga kedua barang sama-sama naik? Kenaikan harga kedua barang akan memiliki efek yang sama dengan kalau penurunan pendapatan, alias budget line akan bergeser ke kiri. Maka jawabannya pertanyaan ini adalah D, di mana budget line akan bergeser ke kiri. Seperti apabila penurunan pendapatan terjadi. Nah, kemudian soal nomor 14. Ini adalah pada dasarnya mempertanyakan bagaimana pilihan optimal konsumen apabila ada IC dan BL. Jawaban simpelnya adalah, kalau melihat dari figur yang diambil dari main Q ini, maka apabila IC bersinggungan dengan BL, maka di situ adalah titik optimum. Maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 15, kita berbicara mengenai accounting profit dan economic profit. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalnya di dunia akuntansi, kita mau melihat kira-kira sebenarnya profitnya itu berapa, maka revenue atau total pendapatan tinggal dikurangi dengan biaya yang terlihat. Jadi revenue dikurangi explicit cost sama dengan accounting profit. Nah, tapi sebenarnya apakah hanya itu biaya yang dihadapi oleh sebuah perusahaan? Bukan, teman-teman. Kenapa? Karena ada biaya dari sudut pandang ekonomi. Kalau di dalam ekonomi, biaya yang dihadapi oleh seorang pemilik usaha bukan cuma merupakan biaya yang terlihat atau eksplisit, tapi juga biaya implisit. Nah, biaya implisit ini apa? Biaya implisit ini adalah biaya yang tidak terlihat, seperti pilihan-pilihan yang dikorbankan oleh pemilik bisnis ketika dia memilih pilihan bisnis yang lain dan mengorbankan pilihan kedua terbaik. Nah, accounting profit ini dikurangi lagi dengan implicit cost, baru menghasilkan economic profit.
Sehingga kalau misalnya dilihat dari grafik ini, secara otomatis jawabannya adalah B, karena accounting profit pasti akan lebih besar dibandingkan dengan economic profit. Kemudian kita bertemu soal nomor 16, yaitu ditanya adalah marginal product dari tenaga kerja ketiga. Untuk menjelaskan soal ini secara simpel, maka di sini gue mencantumkan sebuah tabel yang mengexpand pemahaman dari soal tersebut. Apabila kita melihat dari soal ini, maka hanya diberitahu mengenai output, tapi nama lain dari output adalah total product. Nah, bagaimana cara menemukan marginal product? Sangat mudah, yaitu output yang di depannya harus dikurangi dengan output sebelumnya. Yaitu apabila kita melihat jumlah tenaga kerja 1, maka 42 akan dikurangi dengan 0, karena sebelumnya tidak ada output. Kemudian di tenaga kerja 2, 67 dikurang 42, dan seterusnya, sehingga menghasilkan marginal product di sisi kanannya sebagai hasil pengurangan tersebut. Dan di tenaga kerja ketiga, marginal productnya adalah 20, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian nomor 17, pertanyaan dari soal ini adalah kunci perak perusahaan penerbitan merekrut pegawai tambahan. Tetapi bagaimana apabila mereka menghadapi kendala anggaran untuk membeli mesin-mesin cetak yang baru? Mereka masih menghadapi kendala tersebut. Akibatnya sejumlah pegawai kemungkinan belum akan terpakai secara penuh karena sedikit pekerjaan yang dapat mereka lakukan, sementara mereka menunggu giliran untuk menggunakan mesin cetak yang ada. Ketika hal demikian terjadi, kunci perak mengalami. Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya bisa didapat dengan memahami perbedaan dari economies of scale dengan marginal product. Kita memahami ada situasi di mana terjadi penurunan marginal product karena inefisiensi. Dan kita juga memahami ada kejadian yang disebut economies of scale di mana terjadi penurunan biaya jangka panjang karena adanya efisiensi. Nah, dalam kasus ini sebenarnya kuncinya adalah kunci perak masih mengalami kesulitan membeli mesin cetak baru, atau dengan kata lain masih jangka pendek. Sehingga pilihan yang mengandung kata-kata economies of scale dan diseconomies of scale harus dieliminasi karena itu hanya ada di jangka panjang atau long run. Nah, sekarang pertanyaan adalah apakah ini penurunan atau peningkatan marginal product? Karena mengingat pegawainya harus menunggu giliran dan ada inefisiensi, maka jawabannya adalah terjadi penurunan marginal product. Jawabannya adalah C. Kemudian kita melanjutkan ke soal nomor 18. Average fixed cost akan terus menurun dengan bertambahnya output yang diproduksi. Hal ini disebabkan karena ini cukup mudah, karena fixed cost merupakan biaya yang tidak akan berubah berapapun barang tersebut diproduksi. Sehingga semakin banyak suatu barang diproduksi, maka secara otomatis average fixed cost juga akan menurun terus, karena itu adalah fixed cost dibagi dengan kuantitas output. Semakin besar outputnya dengan fixed cost yang tetap fix, maka otomatis average fixed cost akan terus menurun, dan jawaban dari pertanyaan ini adalah A. Kemudian nomor 19, kita melihat adanya marginal cost dan adanya average variable cost. Di sini kita telah disediakan sebuah grafik untuk menggambarkan hubungan antara AVC dengan MC. Nah, ketika bertemu soal seperti ini, gue sangat menyarankan ke teman-teman jangan langsung menjawab, tetapi disederhanakan dulu pilihannya. Pilihan A, MC meningkat setelah D karena MC lebih besar dari AVC. Dan buat dulu format jawaban seperti ini untuk memudahkan teman-teman sekalian dalam menganalisa kurvanya. Nah, apabila teman-teman lihat di sini, pilihan pertama, MC meningkat setelah D karena MC besar AVC. Jawaban ini bisa dikatakan salah, karena MC tidak meningkat serta-merta setelah D. Bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di gambar ini, MC meningkat setelah titik A. Jadi jawabannya adalah salah. Kemudian pilihan B juga sama, MC tidak meningkat setelah titik D. Tapi MC meningkat setelah titik A. Kemudian kita melihat ada pilihan C dan ada pilihan D. Jawaban dari pertanyaan ini adalah pilihan D. Perbedaan antara pilihan C dan D pada dasarnya adalah perbedaan antara MC dengan ATC. Dimana kalau teman-teman lihat di sini, MC besar ATC untuk pilihan C dan MC kecil ATC di pilihan D.
apabila teman-teman lihat grafiknya, selama Q lebih kecil dibanding titik C, kita bisa melihat bahwa sebenarnya MC jauh lebih kecil dibanding ATC, sehingga jawabannya adalah D, bukan C. Ini bisa dilihat hanya dari melihat grafiknya saja, sehingga tidak perlu analisis yang mendalam. Kemudian untuk nomor 20, pertanyaan adalah economics of scale terjadi apabila, di sini gue mengambil pengertian dari main Q, jadi economic of scale akan terjadi apabila longkan average total cost jatuh ketika quantity of output meningkat. Dengan menggunakan pengertian langsung dari main Q, maka jawabannya adalah B. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan, semoga membantu. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pembahasan esai nomor 1, gue mau menjelaskan dulu nih ke teman-teman mengenai konsep Production Possibilities Frontier atau PPF. Konsep ini bercerita mengenai suatu model ekonomi yang menggambarkan kemungkinan produksi dua jenis barang dari suatu negara apabila negara tersebut telah menggunakan seluruh sumber dayanya untuk memproduksi barang ini. Dan kita bisa melihat ini dalam bentuk titik-titik yang menjadi kemungkinan kombinasi produksi yang bisa dicapai di titik A, titik B, titik C, D, dan E di sepanjang PPF. Dan ini merupakan titik yang baru bisa dicapai ketika negara tersebut telah menggunakan sumber daya tersebut secara maksimal. Dan di bawah dari PPF ini merupakan titik yang dapat dicapai suatu negara, tetapi tentunya di bawah PPF, di bawah garis PPF tersebut sumber daya belum dialokasikan secara maksimal, dan di atas PPF merupakan titik yang tidak dapat dicapai dengan sumber daya di masa kini. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin dulu tentang soal 1A. Ada perekonomian Krypton yang hanya menghasilkan dua barang, mesin dan makanan. Satu sisi, perekonomian Krypton mampu memproduksi 200 unit mesin dengan sumber daya yang tersedia apabila menggunakan sumber daya dari perekonomian tersebut secara maksimal. Di sisi lain, terdapat juga makanan, di mana di tahun yang sama, kalau seluruh sumber daya digunakan untuk memproduksi makanan, maka perekonomian Krypton mampu menghasilkan 400 unit makanan. Pertanyaannya adalah, gambarkan production possibilities frontier dari perekonomian Krypton di tahun 2019 dengan biaya opportunity yang meningkat per unit mesin, di mana mesin berada pada sumbu horizontal. Cara menjawab soal ini cukup teman-teman gambarkan kurva makanan dan mesin seperti yang digambarkan di slide ini di pojok kanan atas. Tidak perlu menggambarkan kurva yang terlalu ribet, hanya cukup menggambarkan kurva yang seperti ini saja. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan berbagai konsep ekonomi yang digambarkan oleh kurva tersebut. Teman-teman bisa menjawab esai ini dengan berbagai cara, tetapi harus ada 3 konsep ekonomi yang dijelaskan di dalam penjelasan teman-teman. Yang pertama adalah opportunity cost atau biaya kesempatan. Opportunity cost ini adalah fakta bahwa apabila negara mau memilih untuk membeli atau memproduksi makanan lebih besar, maka harus ada produksi mesin yang dikorbankan, dan sebaliknya. Kemudian juga, yang kedua adalah konsep trade-off di PPF ini. Oleh sebab harus saling mengorbankan antara makanan dan mesin, maka negara menghadapi situasi di mana negara harus memilih mereka mau memproduksi di titik PPF yang mana. Dan yang terakhir adalah konsep increasing opportunity cost atau opportunity cost yang terus meningkat. Mengapa demikian? Karena increasing opportunity cost ini merupakan suatu fenomena ketika suatu perekonomian semakin berfokus kepada satu barang saja, maka jumlah barang satunya lagi yang harus dikorbankan itu semakin besar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah apabila seluruh sumber daya perekonomian benar-benar semakin ditujukan untuk memproduksi mesin saja, maka semakin negara tersebut berfokus untuk memproduksi mesin, maka semakin banyak jumlah makanan yang harus dikorbankan untuk produksi mesin. Kenapa hal begini dapat terjadi? Karena bayangkan teman-teman, apabila seluruh sumber daya digunakan untuk memproduksi mesin saja, maka otomatis petani-petani dan traktor yang tadinya harus digunakan untuk memproduksi makanan, sekarang seluruh sumber daya dipaksa untuk memproduksi mesin. Maka terjadilah kejadian yang disebut sebagai increasing opportunity cost ini.
Kemudian yang B adalah pada grafik yang sama, tunjukkan 3 titik, diberi nama poin A, B, dan C yang dapat menggambarkan perekonomian Krypton di tahun 2019. Di sini gue memilih 3 titik, yaitu titik di mana titik A, yaitu makanan saja yang diproduksi sepenuhnya, titik C, di mana negara tersebut hanya memproduksi mesin saja, dan titik B yang berada di tengah-tengah keduanya. Kemudian, pertanyaan C. 5 tahun yang lalu, perekonomian Krypton belum mampu menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia. Kondisi apa yang terjadi di Krypton dengan menggunakan gambar yang sama pada poin A dan B digunakan buat satu titik yang memperlihatkan kondisi tersebut. Di sini gue menggunakan gambar yang sebenarnya sedikit berbeda dibanding gambar sebelumnya. Tetapi teman-teman juga di ujian nanti bisa memberikan gambar yang sama dan bisa juga menambahkan sedikit keterangan lagi. Jadi bisa ditambah jumlah titiknya. Nah, di sini gue membuat satu titik di mana titik D, di mana perekonomian Krypton belum efisien dalam menggunakan sumber dayanya, sehingga pada titik ini bisa dikatakan titik D ini masih berada di bawah production possibilities frontier. Nah, sebelumnya gue mau menjelaskan dulu tentang konsep efisiensi produksi. Efisiensi produksi baru akan terjadi apabila negara berhasil memproduksi di sepanjang titik di PPF. Apabila dia memproduksi di bawah PPF, artinya terjadi inefisiensi dalam produksi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara teman-teman menjawab soal ini untuk memperlihatkan kondisi tersebut? Nah, ada 3 penjelasan yang bisa teman-teman gunakan untuk menggambarkan kondisi Krypton 5 tahun yang lalu. Satu adalah produksi yang inefisien di dalam PPF, karena resources atau sumber dayanya antara tidak digunakan atau dimisalokasikan. Sumber daya yang tidak digunakan berarti sumber dayanya tidak produktif alias tidak dimanfaatkan untuk menunjang produksi. Sumber daya yang dimisalokasikan alias sumber dayanya digunakan tapi tidak direalisasikan ke potensi penuhnya. Contoh paling dasar, kita menggunakan contoh sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia tidak digunakan, artinya sumber daya manusia tersebut tidak dimanfaatkan dalam proses produksi. Tetapi kalau sumber daya manusia tersebut terjadi misalokasi, artinya sumber daya manusia yang sebenarnya lebih bagus untuk bekerja di pabrik, ternyata malah digunakan hanya sebagai petugas perpustakaan. 2 kondisi inilah yang harus teman-teman jelaskan ketika menjelaskan soal esai ini. Dan yang terakhir di pertanyaan D adalah bagaimana Anda menjelaskan perubahan yang terjadi pada perekonomian Krypton dalam 5 tahun tersebut. Sebenarnya ini cukup simpel karena pada dasarnya kalau teman-teman tadi sudah menjelaskan bahwa yang terjadi di perekonomian Krypton sebelumnya adalah sumber daya yang tidak digunakan dan sumber daya yang terjadi misalokasi, maka kenapa perekonomian Krypton bisa kembali ke titik ABC di PPF? Karena adanya spesialisasi alias mulai terjadi perubahan antara sumber daya manusia yang tidak digunakan tadi diarahkan ke arah-arah yang lebih jelas. Yang kedua adalah efisiensi dan alokasi. Yang ketiga adalah alokasi sumber daya efisien, di mana sumber daya yang tadinya terjadi misalokasi sekarang sudah diarahkan ke sektor-sektor ekonomi yang lebih tepat untuk menunjang produksi maksimal. Kemudian yang E adalah bagaimana apabila tahun 2020 perekonomian Krypton mampu meningkatkan produksi kedua jenis barang masing-masing sebesar 50%. Apa yang terjadi dengan production possibility frontier? Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Jawaban dari pertanyaan ini sangat simpel karena teman-teman bisa menjawab apabila terjadi peningkatan teknologi di mana sistem produksinya bisa semakin efisien dan makin banyak barang yang bisa diproduksi, maka PPF akan meningkat. Produksi makanan dari 400 ke 800, 200 ke 400. Tapi ini hanya ilustrasi apabila kenaikan yang terjadi di ekonomi Krypton naik sebesar 100%, bukan 50%. Sehingga untuk teman-teman nanti juga harus disesuaikan angkanya dengan soal yang terdapat di ujiannya nanti. Nah, apabila teman-teman mau menambahkan keterangan terhadap fenomena ini, maka teman-teman bisa memberikan contoh Hong Kong dan Amerika. Karena apabila ada kenaikan teknologi, maka dengan sumber daya yang ada sekarang, tapi sistem produksi yang lebih efisien akibat adanya teknologi, maka secara otomatis PPF akan bergeser ke kanan dan titik produksi yang mungkin yang bisa memaksimalkan potensi ekonomi tersebut semakin tinggi pula. Terima kasih teman-teman karena sudah memperhatikan, semoga membantu.
Nah, sekarang gue akan menjelaskan esai nomor 2 nih, teman-teman. Di mana esai nomor 2 ini sesungguhnya bercerita mengenai interaksi kurva permintaan dan penawaran. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal nomor 2A. Berbicara mengenai produksi manggis di Jawa yang meningkat secara pesat dalam beberapa tahun terakhir, tapi mengherankannya, sekarang manggis sulit diperoleh di pasar dalam 6 bulan terakhir. Dalam kasus ini digambarkan bahwa pengamat mengatakan bahwa manggis ini memiliki berbagai efek bagus sehingga terjadi peningkatan permintaan yang pesat terhadap daun dan kulit manggis. Nah, melihat dari soal ini, kita bisa melihat bahwa pada mulanya penawaran atau produksi karena akibat produksi manggis yang meningkat, penawaran manggis meningkat sehingga kurva supply bergeser dari supply ke supply aksen. Seperti yang digambarkan oleh anak panah berwarna hijau yang terdapat di gambar ini. Kemudian setelah itu, ternyata kita sulit menemukan manggis di pasar akibat pengamat mengatakan bahwa manggis ini memiliki efek yang sangat baik bagi kesehatan sehingga D meningkat atau permintaannya juga meningkat. Tetapi karena penawaran meningkat dan permintaan juga meningkat, sedangkan manggisnya tetap sulit untuk didapatkan, maka otomatis kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan penawaran lebih kecil dibanding peningkatan permintaan. Maka kesimpulannya adalah supply bergeser jadi supply aksen, demand bergeser ke demand aksen, yang menyebabkan keseimbangan di titik P1 dan Q1. P atau harga meningkat, Q atau kuantitas juga meningkat. Kemudian kita akan lanjut ke soal B, di mana soal B ini cukup panjang tetapi harus dibaca perlahan-lahan. Dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat, pada dasarnya soal ini mau bercerita mengenai biaya sewa ruang kantor yang juga meningkat pesat di Tangerang Selatan. Tetapi ternyata relatif mudahnya pembebasan tanah dalam area luas karena lahan yang tidak dimanfaatkan, antisipasi pertumbuhan ekonomi yang pesat, membuat pengembang melihat ini sebagai suatu kesempatan untuk membangun berbagai bangunan Soho modern. Tapi karena adanya COVID-19, ternyata menyebabkan malah banyak kantor-kantor work from home dan banyak pengembang yang ternyata malah terpaksa menunda proyek-proyek pembangunan baru. Nah, gambaran singkatnya adalah, pada mulanya soal ini menceritakan kepada kita bahwa banyak kebutuhan ruang kantor yang diperlukan oleh berbagai kantor-kantor di wilayah Tangerang Selatan tersebut. Sehingga di soal ini kita diceritakan bahwa permintaan meningkat dari D0 ke D1. Nah, kita bisa melihat bahwa terjadi keseimbangan baru di titik Q1 star dan P1 star. Seperti yang digambarkan oleh bolpen warna biru yang terdapat di gambar ini. Tetapi setelah itu soal juga menceritakan bahwa karena lebih mudah pembebasan lahan dan banyak lahan yang tidak dimanfaatkan, maka direncanakan bahwa S0 atau supply awal direncanakan akan meningkat ke S1 karena developer atau pengembang banyak yang mau meningkatkan supply jumlah kantor di daerah tersebut. Tetapi sebelum rencana ini terwujud, ternyata malahan COVID-19 muncul yang malahan menyebabkan penurunan permintaan terhadap ruang kantor dari D1 ke D0 dan selanjutnya lagi dari D0 ke D2. Sehingga rencana untuk meningkatkan supply ruang kantor tersebut tertunda dan supply tetap di S0, sementara pandemi COVID-19 mengurangi permintaan terhadap ruang kantor ini. Sehingga keseimbangan yang baru terbentuk adalah di Q2 star dan P2 star yang digambarkan oleh bolpen warna hijau. Nah, selanjutnya adalah soal 2C, di mana ada reformasi ekonomi yang diimplementasikan di negara Eropa Timur, di mana ada regulasi yang memaksa harga roti untuk berada di bawah harga keseimbangan secara substansial. Nah, di dalam kasus ini kita diminta menggambarkan kondisi setelah reformasi, ketika mekanisme pasar digunakan. Ini cukup simpel karena pada dasarnya ketika ada price ceiling atau batasan harga roti yang lebih rendah dibanding harga keseimbangan, maka efeknya itu sama dengan apabila ada kelebihan permintaan atau ada shortage. Yaitu kasusnya ketika ada price ceiling, maka Q demand lebih besar daripada Q supply. Atau ada excess demand, permintaannya besar tapi penawarannya kecil. Ketika
mekanisme pasar dikembalikan dan harga kembali di equilibrium, yaitu di P star dan Q star, maka otomatis harga meningkat dari kondisi sebelumnya, yaitu di atas price ceiling, dan kuantitasnya juga kembali ke Q star. Maka keseimbangan yang terbaru adalah di titik A, di mana ada P star dan Q star. Sekian dan terima kasih untuk soal nomor 2, semoga membantu. Terima kasih teman-teman. Nah, di sini gue akan membahas soal esai nomor 3 nih, teman-teman. Nah, buat semua yang belum punya soalnya, mungkin bisa mendownload soalnya di canopy-ui.com/basie. B-A-S-I-E. Nah, sekarang kita akan melihat dulu nih soal nomor 3. Beberapa waktu yang lalu, tim peneliti dari IPB University di Bogor meluncurkan varietas padi unggulan. Nah, ceritanya padi ini meningkatkan produksi 50% dari setiap hektar lahan. Pertanyaannya adalah bagaimana inovasi ini dapat mengaruhi pendapatan total petani dan bagaimana inovasi ini mempengaruhi kesejahteraan petani dan konsumen. Nah, melihat dua pertanyaan ini, maka sebenarnya kalau teman-teman sekalian lihat dari luar, mungkin teman-teman bisa merasa bahwa ini adalah suatu soal teori yang biasa saja. Nah, tapi teman-teman salah kalau menjawab soal ini hanya sebagai soal teori. Ini adalah soal yang menggunakan analisis kurva, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita menjawab soal ini, ada baiknya gue akan memberikan pengantar dulu nih, teman-teman, mengenai materi elastisitas harga dan pengaruhnya terhadap pendapatan. Yang pertama, teman-teman, apa sih gunanya kita belajar elastisitas? Nah, tujuan kita belajar elastisitas adalah untuk mengetahui dampak kenaikan harga suatu produk atau penurunan harga suatu produk terhadap total pendapatan dari produsennya. Nah, sebagai contoh, apabila ada suatu produk yang awal harganya adalah $200, kita naikkan harganya ke $250, apakah revenue atau pendapatannya akan meningkat atau menurun? Kalau misalnya kita berhadapan dengan soal seperti ini, kita bisa memahami bahwa revenue adalah harga per unit dari suatu produk dikali dengan kuantitas barang yang berhasil dijual oleh suatu produsen. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya produk ini mengalami peningkatan harga dari $200 ke $250, apa sih efek yang akan terjadi? Nah, kita sebagai orang normal yang tidak mengetahui ekonomi, kita dapat menyimpulkan sebenarnya bahwa apabila produsen menaikkan harga, maka akan ada dua konsekuensi yang terjadi. Yang pertama, harga yang lebih tinggi, artinya revenue atau pendapatan produsen pasti lebih besar untuk setiap unit yang berhasil mereka jual. Tetapi di sisi lain, apabila harga suatu barang meningkat, maka kita juga akan menjual lebih sedikit produk. Dan ini merupakan fenomena yang dua-duanya sama-sama terjadi dalam suatu keputusan yang diambil produsen apabila mereka memutuskan untuk menaikkan harga. Pertanyaannya, kalau harga yang naik menyebabkan kenaikan pendapatan per unit yang lebih tinggi, dan harga yang naik juga menyebabkan kita menjual lebih sedikit produk, maka sebenarnya kalau kita menaikkan harga, kita akan meningkatkan pendapatan atau menurunkan pendapatan. Nah, jawabannya adalah itu akan tergantung dari elastisitas produk yang kita jual. Sebagai contoh, di sini gue memiliki sebuah produk yang demand atau permintaannya bersifat elastis. Apa itu demand elastis? Demand elastis berarti apabila terjadi suatu perubahan harga, kenaikan harga sebesar 1% terhadap suatu produk, maka hal ini akan ditanggapi dengan perubahan kuantitas barang yang dijual sebesar lebih dari 1%. Alias apabila disimpulkan, kalau harga dari produk ini meningkat sebesar 1%, maka perubahan kuantitas barang yang dijual itu akan bereaksi lebih besar dibanding peningkatan harganya. Alias, kalau misalnya kita menaikkan harga sebesar sekian, maka reaksinya akan jauh lebih besar dibanding peningkatannya itu. Hal ini menyebabkan kalau misalnya efek dari perubahan ini memberikan efek kuantitas yang lebih besar,
maka penurunan pendapatan dari penjualan kuantitas yang lebih rendah akan memiliki efek yang lebih besar daripada peningkatan pendapatan dari P yang lebih tinggi atau harga yang lebih tinggi, sehingga pendapatannya turun. Simpelnya, kalau produknya elastis dan kita meningkatkan harga, kita akan kehilangan lebih banyak barang yang bisa dijual dibandingkan kita mendapatkan peningkatan harga dari setiap barang yang berhasil kita jual. Seperti contohnya adalah produk elastis di sini. Kalau harganya adalah $200, maka kita berhasil menjual 12 produk. Tetapi, mengingat ini merupakan demand yang elastis, kita akan melihat dulu nih, kalau misalnya harganya kita tingkatkan dari 200 ke 250. Di sini memang terjadi peningkatan pendapatan yang lebih tinggi akibat harga yang lebih tinggi, yaitu disimbolkan oleh kotak kuning. Tetapi di sisi lain juga, kita juga mengalami kehilangan pendapatan akibat barang yang berhasil kita jual menjadi lebih sedikit. Atau dengan kata lain, kalau misalnya barangnya bersifat elastis permintaannya, sebaiknya jangan kita naikkan harganya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Demikian pula dengan kalau misalnya sebaliknya, barangnya inelastis. Apa itu inelastis? Inelastis adalah kalau misalnya kita menaikkan harga 1% atas harga barangnya, maka kuantitas barang yang berhasil dijual akan berubahnya kurang dari 1%, atau efeknya akan lebih kecil dibanding dengan peningkatan harganya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya, penurunan pendapatan yang terjadi dari kehilangan barang yang berhasil dijual akan lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pendapatan yang terjadi karena harga per produk meningkat. Maka akhirnya kalau produknya inelastis, maka pendapatannya pasti meningkat. Sebagai contoh, apabila kita memiliki barang berharga $200 dengan kuantitasnya 12 unit. Apabila kita menaikkan harga yang menjadi $250 dan barangnya yang berhasil kita jual hanya 10 unit, menurun 2, tapi tetap kita bisa memahami di sini bahwa kotak biru ini merupakan pendapatan yang hilang akibat penurunan kuantitas barang yang berhasil dijual. Tapi di sisi lain kita juga mendapatkan kotak kuning yang ukurannya lebih besar dibanding dengan kotak biru, di mana kita mengalami peningkatan pendapatan akibat harga yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, apabila barangnya inelastis, strategi yang paling tepat untuk meningkatkan pendapatan adalah menaikkan harganya, bukan menurunkan. Nah, pertanyaan pertama dari soal tadi adalah efek inovasi terhadap pendapatan petani. Apabila inovasi tersebut meningkatkan suplai dari beras atau produk pertanian, maka secara otomatis kita harus memahami terlebih dahulu produk pertanian itu elastis atau inelastis. Sebagai contoh, kasusnya misalnya kita anggap beras. Apabila kita melihat beras, dan misalnya beras ini diskon besar-besaran, kita tidak akan serta-merta membeli beras lebih banyak, lalu dalam satu hari mengkonsumsi dari 1 piring nasi menjadi 5 piring nasi. Maka pada dasarnya produk beras ini sifatnya inelastis. Demikian pula dengan apabila harga beras meningkat. Apakah kita akan serta-merta langsung berhenti membeli beras? Tentunya tidak, kita tetap akan membeli beras. Itulah kenapa produk pertanian bersifat inelastis. Atau yang dibeli tidak akan berefek sebesar itu apabila terjadi perubahan harga. Nah, mengingat kondisi tadi membawa supply dari beras meningkat, di mana di sini seperti digambar supply meningkat dari S ke S1, maka otomatis harga akan menurun, sementara produknya sendiri adalah produk yang inelastis. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa tadinya pada saat produknya memiliki harga yang tinggi, mereka mendapatkan pendapatan di A dan C, revenue di A dan C. Sekarang, A hilang dan digantikan dengan B yang lebih kecil dari A. Maka secara otomatis dapat disimpulkan penurunan harga akibat teknologi menyebabkan petani kehilangan pendapatannya karena produknya inelastis. Sebelum kita masuk ke pertanyaan kedua, di mana kita bercerita mengenai dampak dari inovasi terhadap kesejahteraan petani dan konsumen, gue mau ngenalin dulu nih ke teman-teman mengenai konsep surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen ini adalah area di bawah demand atau permintaan, tetapi di atas harga keseimbangan. Sementara, surplus produsen adalah area di atas supply, tetapi dia berada di bawah harga keseimbangan, dan ini adalah surplus produsen. Ini adalah
cara untuk menganalisis kesejahteraan petani dan konsumen. Nah, di sini teman-teman bisa lihat awalnya di harga P1 dan kuantitas Q1. Di sini surplus konsumennya adalah A dan surplus produsennya adalah B dan C. Setelah inovasi di mana suplainya bergeser ke kanan, kita dapat melihat bahwa surplus konsumennya menjadi A dan B dan E. Sementara surplus produsennya, meskipun produsen kehilangan B, area B, kini produsen memiliki area baru yaitu area D. Nah, oleh sebab itu ini adalah perubahan dari kesejahteraan petani dan konsumen setelah mereka mengalami inovasi dalam produk pertanian. Oleh sebab itu, terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan studi EP 1 untuk soal esai nomor 3. Semoga membantu dan semangat untuk UTS-nya. Nah, jadi gue di sini punya soal nomor 4, esai. Cerita tentang Lola, mahasiswa di FEB UI. Dia dapat uang saku 400.000 per minggu. Nah, ini tuh cuma digunakan untuk beli makaroni keju dan teh thai. Harga makaroni keju yang biasa dibeli itu Rp80.000 dan harga teh thai-nya adalah Rp40.000. Dan di sini kita dikasih tabel untuk menggambarkan tingkat kepuasannya si Lola dalam konsumsi makaroni keju dan teh thai. Nah, teman-teman, sebenarnya soal ini tuh mau ngomongin apa sih? Ini soal yang mau ngomongin tentang perilaku konsumen. Nah, kalau berhadapan sama soal kayak gini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pertama adalah kita tulis dulu nih apa yang diketahui. Nah, di sini gue udah nulisin kalau yang kita ketahui kan ada makaroni keju sama teh thai. Makaroni keju dianggap sebagai barang X dan Thai tea kita anggap sebagai barang Y. Di sini, setelah kita melabeli makaroni keju sebagai X dan Thai tea sebagai Y, kita harus untuk mengubah seluruh variabel yang kita tahu selanjutnya dan kedepannya kita tulis sebagai X dan Y, bukan makaroni keju atau Thai tea lagi. Maka harga makaroni keju itu PX hasilnya adalah Rp80.000, PY adalah Rp40.000, dan income-nya atau pendapatan atau uang saku per minggunya dari Lola adalah Rp400.000. Setelah ini tuh soalnya mau minta apa sih? Nah, yang A, dia meminta untuk kita gambar garis anggaran untuk Lola dan buatlah kombinasi bundel konsumsi yang dapat dipilih oleh Lola. Nah, di sini gue udah nyalin ulang lagi nih informasi yang kita ketahui nih, teman-teman. Nah, tapi meskipun perintah soalnya gambarkan garis anggaran untuk Lola, nanti di ujian nanti bakal lebih mudah buat teman-teman. Pertama-tama sebelum gambar garis anggaran, ada baiknya nih buat teman-teman bikin dulu bundel konsumsi. Nah, bundel konsumsi itu apa sih? Bundel konsumsi itu pada dasarnya kita nggak butuh teori ekonomi buat tahu dan bikin bundel konsumsi. Yang perlu ada di otak kita cuman pokoknya Lola penghasilannya adalah 400.000, sementara harga barang X-nya adalah 80.000 dan barang Y-nya 40.000. Nah, kita udah tahu ada dua barang harganya segini dan penghasilannya segini. Kira-kira nih dengan uang segitu dan harga segitu, Lola bisa beli dua jenis barang ini dengan kombinasi apa saja. Nah, itu bundel konsumsi namanya, teman-teman. Nah, di sini gue udah bikin nih bundel konsumsi dari Lola. Kan budgetnya tetap sama ya, 400.000 semua. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya semua uangnya 400.000-nya dihabisin buat Thai tea, maka Lola bakal bisa membeli 10 Thai tea dan 0 makaroni. Kalau dibagi 2, maka ada 8 Thai tea 1 makaroni, 6 Thai tea 2 makaroni, dan seterusnya sampai dengan Lola misalnya cuma membeli makaroni saja dan dia cuma bisa beli 5 makaroni. Ini adalah seluruh kombinasi bundel konsumsi. Jadi buat teman-teman nggak perlu teori ekonomi buat tahu dan bikin bundel konsumsi, tapi cukup kita menempatkan diri kita di posisi Lola dan mikir kayak kira-kira nih kita bisa beli apa aja nih dengan uang segini dan harga segitu. Nah, baru nih setelah teman-teman udah selesai bikin bundel konsumsi, kita bikin aja garis anggarannya. Gimana caranya bikin garis anggaran? Kan kita udah tahu ya kalau misalnya barang X itu adalah makaroni keju dan barang Y itu adalah Thai tea. Nah, makanya simple aja nih, kita bikin aja garis 45 derajat seperti ini, lalu setelah itu kita bikin untuk yang Thai tea, kita tulis kuantitas maksimalnya kalau misalnya kita beli Thai tea semua di ujung sumbu Y-nya Thai tea, dan kita bikin juga kalau misalnya dia cuma beli makaroni keju doang nih di ujung sumbu X-nya Thai tea.
Nah, maksudnya di ujung sumbu X dan sumbu Y itu bukan di ujung anak panahnya, tapi di ujung dari garis budget line-nya. Nah, gambar ini adalah budget line dari Lola. Lalu pertanyaan yang B adalah, gimana nih utilitas marginal untuk kedua barang dikonsumsi Lola? Apakah semakin banyak Lola makan makaroni keju dan minum Thai tea, dia akan terus menambah kepuasannya? Mengapa dan jelaskan. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kita melihat soalnya, kita diminta untuk melengkapi tabel utilitas yang tadi ada di awal soal. Nah, sebenarnya kalau misalnya bicara tentang apapun yang sifatnya marginal, kita bisa menyelesaikan apapun yang sifatnya marginal dengan cara mencari perubahan dari totalnya dibagi dengan perubahan variabel yang menyebabkan perubahan pada totalnya. Nah, mungkin agak belibet ya kedengarannya. Tapi sebenarnya ini sesimpel, kalau misalnya mau cari marginal utility, kita cari aja perubahan total utility dibagi dengan perubahan jumlah barang yang dikonsumsi oleh si Lola. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, perubahan jumlah barangnya nih konstan nih naiknya. 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ini kalau misalnya cuma naik 1, 1, 1, 1, 1 aja, kan pada dasarnya berarti perubahan jumlah konsumsinya tuh konstan stabil ya. Dan tadi kan rumusnya marginal utility ini adalah perubahan total utility terhadap perubahan jumlah barang yang dikonsumsi. Kalau perubahan barang yang dikonsumsinya 1, berarti penyebut dari rumus tadi kan pasti 1 dong. Jadi sebenarnya kita nggak perlu peduli nih teman-teman kalau misalnya jumlahnya stabil naiknya, maka kita cuma perlu untuk mengurangi total utility yang di depan, yang di periode kita saat ini dengan yang di belakang. Misalnya, kita mengkonsumsi makaroni keju 1, maka utilitas totalnya adalah 50 kurang 0, alias 50. Kalau 2, 90 kurang 50. 3, 122 kurang 90, dan seterusnya sampai di bawah. Kalau misalnya Thai tea juga kondisinya kurang lebih nggak beda jauh. 75 kurang 0 untuk di 1, di 2, 123 kurang 75, di 3, 159 kurang 123, dan seterusnya sampai tabel utilitas marginal yang gue warnain kuning ini keisi penuh. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan utilitas marginal yang dikonsumsi Lola ini menggambarkan sebenarnya kalau semakin banyak Lola makan makaroni keju dan minum Thai tea, apakah dia akan terus menambah kepuasannya? Nah, jawabannya tuh, ini suatu esai ya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menulis apa saja di esainya selama yang ada poin ini, yaitu dia tidak akan menambah kepuasan yang dia peroleh. Kenapa? Karena ada law of diminishing marginal utility. Nah, law of diminishing marginal utility ini intinya apa sih teman-teman? Intinya adalah kalau Lola makan kebanyakan, maka kepuasan dia akan turun karena dia begah. Kurang lebihnya tuh seperti itu. Mungkin untuk perintilan yang bisa teman-teman tulis di esai masih banyak, tapi intinya selama kita udah menyebut bahwa tidak dan ada law of diminishing marginal utility dan penjelasannya, maka gue rasa kita juga akan mendapatkan poin yang full untuk soal ini. Kemudian yang C, kondisi apa yang harus dipenuhi agar Lola memaksimalkan kepuasannya melalui konsumsi dua barang tersebut? Dari jawaban poin A, tentukan alokasi konsumsi Lola yang akan memaksimalkan kepuasannya dengan uang saku yang ia miliki. Nah, untuk soal ini teman-teman, rumus ajaibnya selalu dan akan selalu adalah MUX per MUY sama dengan PX per PY. Nah, bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal ini? Maka ini otomatis kita bisa katakan ke semua jenis soal perilaku konsumen yang terlibat dalam hitungan biasanya akan menggunakan rumus ini. Nah, kita tahu PX-nya berapa, kita tahu PY-nya berapa. Nah, maka oleh sebab itu kita tinggal tulis bahwa MUX per MUY sama dengan 80.000 per 40.000. Yang kemudian setelah kita bikin perbandingan, maka 2 MUX sama dengan MUY. Atau dengan kata lain, MU makaroni dibagi MU Thai tea hasilnya harus sama dengan 2. Nah, bagaimana caranya kita untuk mencari MU makaroni per MU Thai tea agar kita tahu berapa yang mereka pilih? Kita balik lagi nih ke bundel konsumsi. Kalau teman-teman lihat di bundel konsumsi dan setelah itu teman-teman lihat lagi nih di utilitas total dan utilitas marginal, maka teman-teman bisa melihat bahwa di tabel ini MU makaroni keju ketika kita konsumsi 2 makaroni keju adalah 40, dan MU Thai tea ketika
kita mengkonsumsi 6 Thai tea adalah 20. 40 dibagi 20 sama dengan 2, alias yang memenuhi kondisi ini hanyalah 2 makaroni keju dan 6 Thai tea. Kira-kira begitu teman-teman untuk penjelasan soal nomor 4 ini. Semoga membantu. Terima kasih ya sudah menonton studi PE1 ini. Dan di sini gue akan membahas soal esai nomor 5. Untuk teman-teman semua yang belum punya soal esainya atau belum mendownload soal esainya, bisa dilihat di kanopi-fui.com/basie. B-A-S-I-E. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin gue akan memberitahu dulu nih ke teman-teman mengenai soal nomor 5. Soal nomor 5 ini menurut gue adalah soal esai yang paling sulit di antara seluruh soal esai di ujian ini, dan termasuk ini merupakan materi yang cukup sulit bahkan dibandingkan dengan pilihan gandanya. Maka sebelum kita memulai pembahasan soal ini, gue akan membahas dulu mengenai materi pengantar yang sebenarnya merupakan suatu hal yang harus teman-teman pahami sebelum mengerjakan soal nomor 5. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai income dan substitution effect. Apa sih income dan substitution effect itu? Kalau di bagian sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai pembentukan keseimbangan individu konsumen, di mana ada kurva indiferensi atau indifference curve, dan budget line atau garis anggaran, yang teman-teman kalau misalnya ingat, di mana keduanya bertemu, bersinggungan, maka terbentuk titik keseimbangan baru di suatu titik, di mana mereka bersinggungan. Maka sekarang teman-teman dihadapkan dengan suatu materi baru yang disebut income dan substitution effect, yang tentunya masih berhubungan dengan materi sebelumnya. Sebenarnya materi ini mau bicara apa sih? Materi ini mau bicara mengenai suatu kondisi kalau misalnya ternyata nih, tiba-tiba harga barangnya meningkat atau menurun. Atau ternyata barangnya itu bukan barang normal, tapi barang inferior atau barang given. Bagaimana proses terbentuk equilibriumnya. Tentunya dalam kasus kita melihat proses, akan ada lebih dari satu indifference curve dan lebih dari satu budget line. Oleh sebab itu, kalau teman-teman mau memahami materi ini, maka teman-teman juga perlu menyadari nih sebelumnya kalau materi ini pada dasarnya akan berbicara mengenai lebih dari satu titik keseimbangan. Nah, untuk PowerPoint ini gue ambil dari buku Mikroekonomi Pindik untuk menjelaskan mengenai income dan substitution effect. Nah, sekarang kita akan melihat dulu nih skenario yang terjadi di dalam PPT ini. Nah, di PPT ini kita bisa melihat bahwa apabila suatu barang mengalami penurunan harga, maka tentunya akan ada dua kondisi yang terjadi. Kondisi yang pertama tentunya barang yang mengalami penurunan harga tersebut akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan barang satunya lagi. Nah, untuk teman-teman pahami, tentunya di materi sebelumnya teman-teman juga sudah tahu bahwa diasumsikan bahwa barangnya hanya terdapat dua barang di dunia ini. Karena ini merupakan dasar dari analisis perilaku konsumen. Sehingga kalau misalnya harga suatu barang menurun, maka otomatis barang tersebut menjadi relatif lebih murah dibanding barang satunya lagi. Dan konsumen tentunya akan lebih memilih untuk membeli lebih banyak barang yang lebih murah tersebut. Nah, kondisi ini disebut sebagai substitution effect. Dan ini menyebabkan perubahan harga relatif atau relative price. Relative price itu apa? Pada dasarnya itu adalah kemiringan dari budget line atau PX per PY. Sehingga kalau satu barang menjadi lebih murah atau satu barang menjadi lebih mahal, pasti harga relatifnya akan berubah. Kemudian kejadian yang kedua, karena ada penurunan harga, otomatis sekarang salah satu barang menjadi lebih murah, dan tentunya konsumen bisa membeli lebih banyak dong barang tersebut. Nah, ini disebut sebagai income effect. Meskipun konsumen tidak mengalami kenaikan pendapatan, tapi dengan suatu barang harganya menjadi lebih murah dan konsumen bisa beli lebih banyak, maka daya beli konsumen yang real tentunya meningkat. Karena mereka bisa membeli lebih banyak barang akibat terjadi penurunan harga. Nah, sekarang kita akan melihat definisi dari substitution effect dan income effect setelah kita mendapat gambaran dari skenario sebelumnya. Jadi substitution effect itu apa? Substitution effect itu adalah perubahan konsumsi suatu barang yang diasosiasikan dengan perubahan dalam harganya. Dengan asumsi kepuasannya dianggap konstan atau utility-nya.
Nah, sekarang kita akan melihat income effect atau efek pendapatan. Itu adalah perubahan konsumsi suatu barang akibat adanya peningkatan dalam daya beli konsumen. Asumsinya harga relatif atau perbandingan harga PX dan PY-nya dianggap konstan. Dalam analisis perilaku konsumen, baik barang apapun yang dianalisis, tidak akan pernah ada efek yang berjalan sendiri. Tidak akan ada substitution effect sendiri ataupun income effect sendiri dalam menganalisis suatu kejadian. Sehingga total dari keduanya lah yang dapat dikatakan sebagai perubahan yang dapat kita amati, teman-teman. Jadi ketika menganalisis, kita harus ingat bahwa substitution effect tidak bisa sendiri. Harus dijumlahkan dengan income effect untuk menjadi total effect. Nah, di sini gue udah memberikan suatu contoh apabila terdapat barang normal dengan asumsi barang di dunia hanya makanan di sumbu X dan pakaian di sumbu Y, budget lainnya RS, dan awalnya konsumen memiliki keseimbangan di titik A. Tapi karena kasusnya ada penurunan harga, maka secara otomatis harga yang turun di sini, harga barang yang turun di sini akan memengaruhi jumlah barang yang dapat konsumen beli. Dan dalam kasus ini harga barang yang turun adalah makanan. Di sini teman-teman bisa melihat budget line baru di mana dari RS menjadi RT. Makanannya bisa dibeli lebih banyak, tapi pakaiannya tetap sama. Dimulai dari titik R untuk budget line-nya. Tapi keseimbangan sudah berubah dari A ke B. Konsumsi makanan dari F1 menjadi F2, konsumsi pakaian dari C1 ke C2. Nah, apa yang mau dianalisis oleh income dan substitution effect? Income dan substitution effect pada dasarnya mau menganalisis apa yang terjadi sebelum dari titik A ke titik B. Nah, pertama kita akan melihat dulu substitution effect. Kalau teman-teman ingat tadi, pengertiannya adalah perubahan dalam konsumsi suatu barang yang terjadi apabila terjadi perubahan harga salah satu barangnya. Asumsi utility-nya konstan atau kepuasannya konstan. Nah, simbolnya kepuasan itu apa sih, teman-teman? Tentunya adalah indifference curve. Alias, substitution effect ini pada dasarnya mau mengubah slope atau kemiringan dari budget line-nya. Tetapi di sisi lain juga, utilitasnya konstan. Alias, indifference curve yang bersinggungan dengan budget line yang bergeser ini atau berotasi ini harus tetap indifference curve yang sama dalam kasus substitution effect. Maka bisa teman-teman lihat di sini apabila terjadi perubahan dari A ke D, di sini ditimbulkan substitution effect karena budget line-nya mengalami perubahan kemiringan dan indifference curve-nya tetap bersentuhan di indifference curve yang sama, yaitu dari titik A ke titik D. Sehingga terjadi peningkatan konsumsi makanan dari F1 ke E. Selanjutnya kita melihat yang namanya total effect. Income effect. Income effect pada dasarnya mau melihat apabila ternyata ada perubahan konsumsi barang yang ditimbulkan, tapi penyebabnya bukan karena perubahan harganya, tapi karena terjadi peningkatan dalam daya beli konsumennya. Nah, kalau terjadi peningkatan daya beli konsumen, selalu ingat asumsi dari income effect adalah relative price atau harga relatifnya tetap sama. Alias kemiringan kurva budget line-nya tidak berubah, sehingga budget line-nya menjadi budget line baru di RT. Kemiringannya tidak berubah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa dengan kemiringan yang baru, maka kita bisa melihat bahwa di dalam grafik ini, budget line yang baru, RT menyentuh indifference curve yang lebih tinggi dan menyebabkan konsumsi yang lebih tinggi pula. Alias dari titik E ke F2 merupakan income effect atau efek pendapatan. Nah, kedua efek ini, substitution effect dan income effect digabung menjadi total effect. Karena kedua efeknya positif arahnya atau sejalan arahnya dan saling menambah, maka barang ini disebut sebagai barang normal. Nah, sekarang kita akan melihat apabila terjadi penurunan harga makanan apabila ternyata barangnya itu adalah barang inferior. Sama halnya dengan tadinya konsumen di A, budget line-nya di RS. Kalau teman-teman melihat di sini, ada yang menarik.
ternyata konsumsinya masih naik, teman-teman, kalau misalnya kita bicara barang inferior. Tapi kenapa ya naiknya tidak setinggi kalau misalnya kenaikannya terjadi di barang normal? Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini masih sama substitution effect-nya, yaitu eh, kemiringan budget line-nya berubah, kemudian masih menyentuh indifference curve yang sama untuk mempertahankan asumsi utility constant. Tapi ketika berbicara mengenai income effect-nya, teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata di sini yang terjadi income effect-nya malah bersifat mengurangi konsumsinya, bukan saling menambah seperti di apabila barang normal. Maka di barang inferior, teman-teman dapat melihat bahwa awalnya substitution effect-nya menyebabkan dia berubah dari F1 ke E. Tapi income effect-nya atau efek pendapatan yang menyebabkan dia mundur dari titik E ke F2 konsumsi makanannya. Sehingga meskipun budget line-nya baru, yaitu RT, dan dia menyentuh titik indifference curve yang baru pula, maka teman-teman juga bisa melihat keseimbangan di titik B ini merupakan keseimbangan baru yang justru malah mengurangi konsumsinya setelah substitution effect terjadi. Maka di kasus ini kesimpulannya substitution effect-nya, efeknya dikurangi oleh income effect dan total effect-nya hanya dari F1 ke F2. Dan ini merupakan kasus yang terjadi apabila barangnya merupakan barang inferior. Kalau misalnya barangnya harganya menurun, memang terjadi peningkatan. Tetapi peningkatannya ini hanya disebabkan substitution effect dan income effect-nya malah mengurangi konsumsinya dari titik yang seharusnya lebih tinggi menjadi titik yang lebih rendah. Dan total effect-nya merupakan gabungan antara kedua efek yang arahnya berlawanan. Sehingga menjadi lebih sedikit dibanding kalau barangnya normal. Bagaimana kalau barang yang merupakan barang given? Nah, barang given itu apa? Barang given itu adalah barang yang kurva permintaannya itu memiliki slope yang meningkat. Kenapa? Karena ternyata income effect-nya atau efek pendapatannya lebih besar dibanding substitution effect. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, kita juga bisa memahami bahwa awalnya konsumen berada di titik A. Tapi ternyata tiba-tiba konsumen ketika kita mengalami penurunan harga, justru malah ternyata barangnya itu mengalami penurunan konsumsi. Loh, kenapa bisa begitu? Karena teman-teman bisa kita breakdown lagi atau kita buka lagi di sini. Di sini sekilas kita bisa melihat bahwa substitution effect-nya menyebabkan perubahan harga lagi, yaitu makanan bisa dibeli lebih banyak, dan kemudian indifference curve yang sama, kita bersentuhan di titik D. Maka peningkatan substitution effect-nya dari A ke D. Tapi karena income effect-nya lebih besar, ternyata malah penurunan harga ini tidak ditanggapi dengan peningkatan konsumsi. Justru malah adalah yang terjadi ternyata ketika budget line-nya sudah baru dan bersentuhan dengan indifference curve yang baru, ternyata malah income effect menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi. Nah, karena income effect-nya lebih besar dibanding substitution effect, maka justru yang terjadi ketika terjadinya penurunan harga makanan, ternyata malah konsumsinya berkurang, yaitu dari titik E ke titik F1. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kalau barang inferior, substitution effect-nya akan lebih besar dari income effect yang menyebabkan konsumsinya tetap naik kalau barang harganya turun, meskipun tidak sebesar barang normal. Kalau barang given, apabila harganya menurun, maka otomatis konsumsinya juga akan menurun. Karena income effect-nya lebih besar dibanding substitution effect, yang menyebabkan total effect-nya searah dengan income effect di dalam kasus barang given. Nah, karena teman-teman sudah memahami penjelasan 3 barang ini, maka kita akan melanjut ke soalnya. Dengan menggunakan informasi pada soal sebelumnya di nomor 4, apa yang terjadi pada konsumsi Lola bila uang sakunya 400.000 dan resto langganan Lola melakukan promo dengan memberi diskon 50% setiap pembelian makaroni keju. Di sini kita diminta untuk menunjukkan keseimbangan baru dan efek substitusi dan pendapatan yang terjadi. Yang kita tahu tadi di soal nomor 4, harga makaroninya 80.000, Thai tea-nya 40.000, dan pendapatannya 400.000. Nah, sekarang makaroninya menjadi 40.000
Tahiti-nya 40.000 dan income-nya tetap 400.000. Nah, di sini apa yang terjadi di kasus ini, kita bisa melihat pada dasarnya diasumsikan kedua barang itu barang normal, teman-teman. Maka ketika terjadi penurunan harga makaroni, otomatis dia akan membeli lebih banyak makaroni dibandingkan dengan Tahiti. Secara otomatis karena ini barang normal, maka SE atau substitution effect-nya akan meningkatkan konsumsi makaroni, income effect-nya juga akan meningkatkan konsumsi makaroni. Dan di mana hal ini akan menyebabkan total effect-nya bergerak searah atas penjumlahan SE dan IE. Untuk detail angkanya bisa dilihat di gambar yang sudah gue cantumkan di sini. Tapi apabila teman-teman mau memahami prosesnya, di sini gue bisa memperlihatkan proses dari barang makaroni dan Tahiti ini sesuai dengan proses apabila terjadi penurunan harga di salah satu barang, seperti yang tadi dicontoh di buku Pindik yang telah gue tunjukkan. Awalnya dari titik A keseimbangan menjadi titik B, di mana di akhir titiknya maka perubahan konsumsinya dari F1 ke F2. Tapi kita mau melihat bagaimana dari F1 bisa langsung ke F2. Maka kita lihat dulu substitution effect-nya terbentuk di titik D, di mana indifference curve-nya tetap sama. Lalu kita melihat budget line yang kemiringannya sama, tapi indifference curve-nya lebih tinggi. Maka kedua efek ini membentuk substitution effect yang menyebabkan total effect-nya searah dengan mereka, yaitu konsumsinya bertambah. Sehingga di soal 2A ini tidak terjadi berbagai kesulitan karena pada dasarnya ini merupakan barang normal biasa yang terjadi penurunan harga. Tetapi pertanyaannya adalah apabila orang tua Lola memutuskan menambah uang saku Lola menjadi 800.000 tapi harganya tidak berubah. Nah, ini merupakan soal B atau kasusnya berbeda. P makaroninya sama, P Tahiti-nya sama, tapi sekarang pendapatan Lola menjadi 800.000. Tapi ditambah pula keterangan di mana Lola mengurangi konsumsi tetai supaya bisa membeli makaroni keju lebih banyak. Pertanyaannya adalah gambarkan keseimbangan Lola yang baru. Nah, karena diminta oleh soal ini untuk menggambarkan, artinya secara otomatis kita bisa melihat bahwa pada dasarnya di soal ini tidak meminta kita untuk memperlihatkan substitution effect-nya maupun income effect-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman ketika membaca soal ini tidak perlu memikirkan substitution effect dan income effect, tapi teman-teman cukup melihat apabila terjadi perubahan uang saku menjadi 800.000 atau ada peningkatan 100% nih dari uang saku Lola. Maka budget lainnya akan bergeser ke kanan dengan slope atau kemiringan sama, dan sekarang Lola bisa mencapai indifference curve yang lebih tinggi, yaitu di IC2, di mana Tahiti-nya kuantitasnya menurun yang dibeli, dan kuantitas makaroninya meningkat. Maka apabila kasus ini terjadi, maka kuantitas Tahiti-nya menurun menjadi 4 barang, kuantitas makaroninya meningkat 6 barang, sehingga kuantitas Tahiti yang dibeli menjadi 2, dan kuantitas makaroni yang dibeli menjadi 9. Demikianlah pembahasan soal nomor 5 ini, semoga membantu ujiannya teman-teman, semangat UTS-nya, dan sehat selalu untuk semuanya. Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Tantra di pembahasan UTS Ganjil Pengantar Ekonomi 1 tahun 2020. Nah, di sini gue mengambil pembahasan dari soal UTS Ganjil 2020 yang kalian bisa download kalau buat yang belum punya soalnya di canopy-ui.com/basie, B-A-S-I-E. Nah, di sini gue bakal menjelasin nih buat teman-teman mengenai soalnya berbicara mengenai data produksi dan biaya coffee shop toko kopi Nyonya. Di sini kita dikasih satu tabel nih, teman-teman, dan tabel yang kosong ini adalah marginal product of labor, total cost, dan marginal cost. Nah, sebenarnya soal ini tuh mau bicara apa sih? Nah, soal ini tuh mau bicara mengenai biaya produksi dari suatu perusahaan. Nah, pertama-tama gue bakal ngejelasin dulu nih dari semua indikator yang ada di sini. Nah, ada number of labor. Nah, number of labor itu apa? Number of labor itu adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh si perusahaan dalam proses produksi ini. Ada 1, 2, 3, sampai dengan 7. Alias naiknya stabil, naik 1, dan naik 1. Hingga sampai dengan 7. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada number of machines atau jumlah sumber daya
kapital yang tetap atau sumber daya modal yang tetap di sini. Nah, jadi kalau misalnya di dalam suatu fungsi produksi ada sumber daya kapital atau modal yang tetap, dan kebetulan di soal ini bentuknya adalah dalam bentuk mesin. Di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata mesinnya stabil nih di dua mesin saja. Artinya apa? Kalau misalnya jumlah sumber daya manusia yang dipakai atau labornya itu naik stabil satu-satu, sementara jumlah mesinnya totalnya dari awal 2 tanpa ada perubahan hingga akhirnya, artinya perusahaan ini masih beroperasi di jangka pendek karena mereka belum bisa untuk menambah sumber daya kapital atau barang modal mereka. Nah, selanjutnya itu ada output. Output itu apa? Output itu adalah hasil produksi dari perusahaan ini. Nah, sebenarnya output ini punya nama lain juga loh teman-teman. Nah, nama lainnya itu adalah total product of labor. Kenapa disebut total product of labor? Karena di sini kan untuk menghasilkan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan, kita menggunakan kapital dan labor. Nah, tapi kapitalnya kan konstan kan di level 2 mesin. Artinya itu nggak dipertimbangkan dalam pertambahan jumlah output, yang artinya kita cuma memandang labor sebagai faktor utama yang mendorong meningkatnya hasil produksi, maka disebut total production of labor, total product of labor. Nah, selanjutnya itu adalah marginal product of labor yang menjadi pertanyaan. Marginal product of labor ini sebenarnya apa sih? Marginal product of labor ini adalah kenaikan atau peningkatan jumlah barang yang diproduksi apabila jumlah pekerjanya atau jumlah labornya ditambah sebanyak 1 unit. Nah, sebenarnya marginal product of labor ini juga ada rumusnya teman-teman, tapi nanti bakal gue jelasin di slide selanjutnya. Lalu ada labor cost dan cost of machines. Nah, kita di sini bicara mengenai biaya produksi. Biaya produksi itu ada apa aja? Biaya produksi ada biaya produksi tetap atau fixed cost dan biaya produksi yang sifatnya variabel atau berubah tergantung dengan pertambahan sumber daya yang digunakan dalam produksi. Kita bisa melihat di sini teman-teman cost of machines itu konstan di level 200, yang artinya ini adalah fixed cost karena meskipun outputnya bertambah sebanyak apapun, meskipun total produknya bertambah sebanyak apapun, di sini kita bisa lihat kalau cost of machines itu tetap stabil di angka 200. Dan selanjutnya ada labor cost. Nah, labor cost ini apa? Labor cost ini adalah biaya kita untuk membayar sumber daya manusia atau labornya. Teman-teman bisa melihat bahwa semakin banyak labornya, sesuai dengan yang di sisi kiri kita melihat pertambahan labornya, labor cost-nya juga makin meningkat, 20, 40, 60, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah total cost. Total cost itu adalah pertambahan dari labor cost dan cost of machines yang masing-masing merepresentasikan, labor cost merepresentasikan variable cost dan cost of machines merepresentasikan fixed cost. Dan di sini juga ada marginal cost. Marginal cost itu apa? Itu adalah perubahan terhadap total cost apabila output atau total produknya bertambah sebesar 1 unit. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke soalnya. Yang poin A adalah meminta untuk melengkapi tabel di atas, di mana apabila biaya per tenaga kerja adalah 20 dan biaya per mesin adalah 200. Nah, di sini pertama kita akan melengkapi dulu marginal product of labor. Sebenarnya rumusnya itu adalah delta TP atau perubahan total produk dibagi dengan delta L atau perubahan labor, perubahan sumber daya manusia. Tapi ketika diterapkan ke dalam soal, kita juga harus melihat nih soalnya teman-teman, tidak perlu kita menerapkan rumus ini secara kaku. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, perubahan total produknya itu bisa dilihat dari, kalau misalnya kita melihat MPL ketika labor yang dipakai adalah 2, kita bisa melihat bahwa, output di 2 adalah 10, output di satu labor adalah 5, maka 10 kurang 5. Dan perubahan labornya bisa dilihat dari 2 dikurang 1 sama dengan 5. Jadi 10 min 5 dibagi 2 min 1 sama dengan 5. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadari perubahan labor di sini itu stabil, hanya naik 1, 1, 1. Maka sebenarnya kita tidak perlu mencari perubahan delta L-nya, karena delta L-nya pasti akan meningkat sebesar 1. Oleh sebab itu yang perlu kita lakukan hanya mencari perubahan TP-nya dan kita sudah mendapatkan marginal product of labor. Maka di soal-soal selanjutnya, cara mudahnya adalah langsung saja kita kurangi 20 dikurang 10, 35 dikurang 20, 55 dikurang 35, dan seterusnya sampai bawah. Lalu, kita diminta untuk melengkapi total cost. Nah, bagaimana melengkapi total cost? Seperti yang tadi sudah gue jelasin,
cost of machines merepresentasikan fixed cost dan labor cost merepresentasikan variable cost, maka tinggal kita jumlahin saja teman-teman. 200 tambah 20, 200 ditambah 40, 200 tambah 60, dan seterusnya sampai dengan di bawah. Sementara untuk mencari marginal cost ini, memang di sini yang cukup menarik teman-teman, karena kalau misalnya kita melihat marginal cost ini, rumusnya adalah delta TC atau perubahan total cost dibagi dengan perubahan Q. Q itu apa? Q itu adalah output atau total product. Nah, teman-teman bisa melihat perubahan TC ini bahwa sebenarnya perubahan TC ini didorong oleh perubahan di dalam labor cost. Nah, labor cost ini meningkat 20, 20, 20, 20. Maka perubahan TC-nya ini tentunya bisa kita langsung simpulkan saja pasti akan berubah sebesar 20 untuk setiap kenaikan tenaga kerja. Atau kalau teman-teman mau mencari cara yang mudah juga bisa dengan total cost yang di labor, misalnya labor kedua dikurangi dengan yang di labor pertama, 240 kurang 220, 260 kurang 240, 280 kurang 260, dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini tidak diperlukan karena kita sudah mengetahui ya teman-teman kalau misalnya labor cost-nya itu meningkat sebesar 20, 20, 20, sehingga tidak perlu dihitung lagi sebenarnya. Nah, di sini memang kita diminta untuk ada variabel kedua, yaitu adalah delta Q yang di bawahnya. Perubahan total cost akan dibagi dengan perubahan Q atau total product. Disinilah yang menarik, berbeda dengan saat di marginal of product of labor tadi, di mana jumlah labornya meningkat stabil di angka 1, delta Q di sini lebih fluktuatif, dan teman-teman harus menguranginya dengan cara melihat dulu nih, kalau misalnya di labornya sedang ada 2 nih, berarti dikuranginya Q saat labor 2 dikurang Q saat labor 1. Berarti 10 dikurang 5 menghasilkan 5, dan di situ kita bisa melihat saat labornya 2, marginal cost-nya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sama halnya dengan di labornya ketika 3, maka 20 akan dibagi 10, karena 10 ini dapat dari mana? 10 ini didapat dari output ketika labornya 3 dikurangi dengan output ketika labornya 2, sama dengan 2, dan seterusnya sampai dengan di bawah. Kira-kira demikian cara melengkapi tabel ini. Tapi ada pertanyaan B juga nih teman-teman, kapan toko kopi Nyonya akan mengalami diminishing marginal product? Nah, marginal product itu apa? Marginal product ini pada dasarnya adalah marginal product of labor. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi diminishing marginal product? Diminishing marginal product itu apa sih? Diminishing marginal product itu adalah kondisi ketika marginal produknya ketika baru meningkat, tahu-tahu marginal produknya itu menurun. Penjelasan simpelnya adalah seperti itu, meskipun kalau dalam bahasa buku tidak sesimpel itu, tapi untuk mengidentifikasinya sangat mudah. Teman-teman tinggal lihat marginal product di sini, saat labornya 2 dia 5, saat labornya 3 10, saat labornya 4 15, saat labornya 5 20. Ini adalah tanda bahwa marginal product sampai dengan 5 labor masih mengalami peningkatan terus. Tetapi ketika sudah melewati 5 labor, yaitu di 6 labor, tiba-tiba marginal product of labornya menurun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah labor yang digunakan sudah melewati 5 labor, maka secara otomatis marginal product of labor sudah mengalami diminishing marginal product ketika penggunaan labornya berada di atas 5 labor. Kira-kira demikian teman-teman pembahasan soal nomor 6 esai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga membantu. Nah, di sini gue akan membahas soal esai nomor 7 dari ujian pengantar ekonomi 1. Nah, pertama kita akan melihat dulu nih, data yang disediakan oleh soal ini adalah berbicara mengenai tabel produksi sofa bed oleh Vitoti Modern Living atau VML. Di sini kita diberitahu jumlah pekerja per minggunya yang kenaikannya konstan ya teman-teman, dari 1 ke 2, 2 ke 3, alias akan naik 1, 1, 1. Dengan kuantitas sofa bed per minggunya juga diberitahu ada 30, 70, 120, dan seterusnya. Nah, teman-teman yang sudah menonton pembahasan esai nomor 6 yang di video sebelumnya juga akan mengetahui bahwa Q ini merupakan nama lain dari total product. Sehingga kita bisa melihat bahwa dari tabel ini kita sudah tahu total product sofa bed per minggu. Nah, selanjutnya kita diminta di poin A untuk menghitung average product of labor dan marginal product of labor dan hubungan antara APL dan MPL. Nah, teman-teman, sebenarnya sangat mudah untuk mencari hubungan antara APL dan MPL ini untuk menghitung jumlahnya, karena ini sebagaimana kita menghitung soal-soal matematika yang mencari rata-rata lainnya. Apabila kita mencari APL, maka otomatis total produk akan dibagi dengan jumlah labor. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa Q itu adalah jumlah total product of labor, sehingga
Kalau misalnya kita mau mengetahui average-nya, maka Q tinggal dibagi dengan L. Seperti yang dilihat di sini 30 dibagi 1, 70 dibagi 2, 120 dibagi 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga MPL. MPL ini apa? MPL ini adalah Marginal Product of Labor. Nah, pertanyaannya adalah, dengan adanya Marginal Product of Labor ini, bagaimana cara menghitung Marginal Product of Labor? Tentunya ini akan sama sebagaimana kita menghitung segala macam persamaan matematika yang bersifat marginal. Marginal Product of Labor sendiri itu apa? Itu adalah pertambahan output yang terjadi apabila perusahaan menambahkan satu unit input. Dan dalam kasus ini inputnya adalah pekerja. Nah, kita bisa melihat bahwa dari kenaikan pekerja di sini, mereka naiknya konstan, 1 ke 2, 2 ke 3, alias naiknya cuma 1, 1, 1, 1. Dalam keadaan normal, MPL ini memiliki rumus delta TP atau perubahan total produk dibagi dengan delta L atau perubahan sumber daya manusia. Nah, tapi teman-teman juga bisa menyadari bahwa, ternyata kenaikan delta L atau kenaikan tenaga kerjanya hanya meningkat 1, 1, 1, 1. Sehingga pada dasarnya untuk perubahan tenaga kerja dari satu pekerja ke yang lain sebenarnya hanya naik 1, teman-teman. Maka oleh sebab itu, kita sebenarnya dalam keadaan normal tinggal menggunakan 70 dikurang 30 dibagi 2 minus 1 sama dengan 40. Tapi karena pada dasarnya perubahannya hanya 1, 1, 1, sebenarnya kita tidak perlu mempertimbangkan delta Q atau delta L atau perubahan pekerjanya. Nah, sehingga kita bisa langsung saja mengurangi delta Q 120 kurang 70, 160 kurang 120, 190 kurang 60, dan kita akan sudah mendapatkan nilai dari APL dan MPL. Nah, kalau misalnya digambarkan dalam bentuk grafik, maka MPL, APL, dan L yang ada di sini atau labornya akan berbentuk seperti kurva yang terlihat di samping kanan dari grafik ini. Pertanyaannya di sini adalah bagaimana hubungan antara APL dan MPL. Nah, pada dasarnya teman-teman, apabila teman-teman mengingat kembali pelajaran mengenai fungsi produksi, maka teman-teman bisa menyadari bahwa ketika MPL berada di atas nilai APL, maka otomatis AP akan meningkat. Di sini teman-teman bisa melihat dari ketika penggunaan labornya dari 0 sampai 4, maka kita bisa melihat bahwa nilai MPL-nya itu memiliki nilai di atas APL, sehingga ketika MPL-nya berada di atas, maka APL-nya akan terus meningkat. Tetapi kita juga melihat bahwa dari penggunaan labor, dari 4 labor sampai dengan 8, maka jumlah APL dan MPL-nya kondisinya berbalik. Di mana MPL-nya justru lebih rendah dari APL, dan karena lebih rendah, maka APL ini akan terus menurun. Teman-teman bisa melihat kondisi ini sesuai dengan catatan yang di sini gue bikin di pojok kiri bawah. Jika MP atau marginal product lebih besar dari average product, maka average product akan meningkat. Jika MP lebih kecil dari average product, maka average product akan turun. Nah, di sini gue juga sudah menggambarkan di grafik ini mengenai bagaimana hubungan antara MP dan APL di sini. Tetapi sekilas apabila kita berbicara tentang konteks ekonominya, mungkin akan sulit dipahami apabila kita hanya menggunakan istilah-istilah seperti marginal dan average. Maka di sini gue sudah menciptakan suatu contoh yang akan lebih mudah untuk teman-teman pahami. Di sini marginal pengertiannya adalah pertambahan output yang terjadi apabila perusahaan memutuskan untuk menambahkan satu unit input, yang dalam kasus ini adalah satu unit pekerja. Average product adalah rata-rata produk yang dihasilkan oleh satu unit labor atau satu unit pekerja. Nah, maka di sini gue menggunakan contohnya adalah bayangkan suatu ruang kelas, teman-teman. Bayangkan ada satu kelas yang memiliki 19 anak di dalam kelas tersebut. Dan rata-rata nilai dari 19 anak di kelas tersebut adalah 80. Nah, di sini teman-teman bisa menyadari bahwa ada 19 labor di dalam kelas ini, di mana mereka semua memiliki rata-rata nilai atau rata-rata produksi mereka dalam konteks ini adalah nilainya 80. Nah, mengapa ketika marginal produknya lebih besar dari average product, maka average product akan meningkat? Maka sebagaimana konteks kelas tersebut, apabila tadinya ada 19 anak dengan nilai rata-rata 80, kemudian kita tambahkan satu anak yang memiliki nilai rata-rata di atas 80, di atas rata-rata kelas, maka otomatis ketika anak yang ditambahkan ke kelas tersebut masuk, nilai rata-rata satu kelas tersebut akan meningkat.
karena anak tersebut lebih cerdas dibanding kata-kata kelas tersebut. Nah, sebaliknya pun sama teman-teman, kenapa marginal product lebih kecil dari average product, maka average product akan menurun. Sama halnya dengan kelas tadi, apabila ternyata dari 19 anak di situ yang memiliki nilai rata-rata 80, dimasukkan satu anak yang memiliki nilai rata-rata lebih rendah dari 19 orang tadi, maka secara otomatis nilai rata-rata kelas akan menurun. Sebagaimana dengan hasil produksi, hal ini disimpulkan dengan apabila marginal produknya lebih kecil dari average product atau tambahan labor yang malah menghasilkan tambahan yang lebih kecil dibanding rata-rata labor lainnya, maka otomatis average product akan menurun. Sebagaimana konteks nilai yang gue gambarkan dalam contoh tadi. Nah, sekarang teman-teman, kita akan masuk ke poin B. Poin B ini pada dasarnya adalah menghitung. Nah, kita mengetahui bahwa VML atau perusahaan tadi menyewa bangunan pabrik untuk melakukan kegiatan produksi. Dengan biaya sewa bangunannya adalah USD 1000 per pekan. VML membayar gaji para pekerja sebesar USD 500 per orang per pekan. Nah, pertanyaannya adalah, hitung total cost, total fixed cost, total variable cost, marginal cost, average cost, dan average variable cost yang harus dikeluarkan oleh VML. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya tidak sulit, teman-teman. Karena pada dasarnya soal ini hanya panjang saja, tapi teman-teman bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah apabila teman-teman menuliskan terlebih dahulu apa yang kita ketahui. Biaya sewa bangunan adalah USD 1000 per pekan, alias dengan kata lain, apabila produksi bertambah maupun produksi menurun, tetap perusahaan akan menyewa bangunan dan ini dihitung sebagai fixed cost, alias total fixed cost dari VML sudah pasti adalah 1000 USD. Sementara VML membayar gaji para pekerja sebesar 500 USD per orang per pekan, alias semakin banyak orang yang direkrut oleh VML, maka biaya untuk membayar gaji pekerja akan semakin meningkat. Oleh sebab itu, di sini variable cost-nya adalah USD 500 dikali L atau total pekerja. Di sini bisa teman-teman lihat di kanan samping gue sudah menuliskan apa itu TFC-nya dan TVC-nya. Nah, untuk total cost-nya pada dasarnya adalah penjumlahan dari total fixed cost dengan total variable cost. Maka total cost-nya adalah $1000 ditambah dengan $500 dikali L. Nah, untuk menyelesaikan yang lain-lain, maka di sini gue udah membuat tabel nih, teman-teman. Untuk menggambarkan bagaimana cara mudah kita untuk menghitung seluruh variabel-variabel lainnya yang diminta oleh soal. Nah, pertama kita lihat dulu nih dari total fixed cost. Dengan pertambahan labornya kita sesuaikan dengan info yang tadi terdapat di awal soal. Apabila labornya 1, maka total fixed cost 500. Labornya 2, total fixed cost 1000, 3, 1500, dan seterusnya. Seperti yang bisa dilihat dari total variable cost yang rumusnya adalah $500 dikali dengan L atau labor. Lalu untuk total cost, kita mengetahui bahwa rumusnya adalah $1000 ditambah dengan $500 dikali L. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui total fixed cost-nya, sebenarnya tidak perlu kita panjang-panjang, tinggal total variable cost-nya ini kita jumlahkan dengan total fixed cost-nya. 500 ditambah $1000, $1000 ditambah $1000, $1500 ditambah $1000, dan seterusnya sampai di bawah. Dan data Q di sini atau total produksi gue ambil dari info yang terdapat di soal ketika tadi kita mulai mengerjakan soal esai nomor 7 ini. Nah, sekarang kita lanjut nih ke data yang diminta oleh soal ini, yaitu adalah marginal cost. Bagaimana cara menghitung marginal cost? Marginal cost dapat dihitung dengan mudah. Caranya adalah teman-teman bisa menghitungnya dengan perubahan total cost dibagi dengan perubahan Q atau output. Perubahan total cost-nya bisa dihitung di sini, sudah pasti perubahannya adalah akan meningkat sebesar $500, $500, dan $500. Kenapa demikian? Karena fixed cost, total cost terdiri dari fixed cost dan variable cost. Dan di sini labor-nya atau input-nya itu stabil meningkat hanya 1, 1, 1. Dan fixed cost tidak akan berubah, sementara yang akan mendorong perubahan dalam total cost hanyalah variable cost. Nah, apabila labor yang meningkat stabil 1, 1, 1, maka sudah pasti bahwa perubahan yang terdapat di total cost akan berubahnya sebesar perubahan di variable cost. Dan variable cost juga berubahnya hanya 500, 500, 500, maka sampai dengan dari labor 1 sampai 7, perubahan total cost-nya akan 500 selalu sampai di bawah. Nah, sementara teman-teman yang mungkin harus diperhatikan di sini adalah perubahan dari total cost-nya akan dibagi dengan perubahan dalam kuantitas atau quantity output.
Nah, bagaimana untuk menghitungnya? Menghitungnya juga sangat mudah, tinggal teman-teman kurangi saja, yaitu 70 dikurang 30, 120 dikurang 70, 160 dikurang 120, dan seterusnya sampai di bawah. Dan tinggal dibagi saja, teman-teman. Nah, kemudian ada variabel yang diminta juga, yaitu average cost. Nah, average cost ini bagaimana menghitungnya? Tentunya sangat mudah, teman-teman. Tinggal total cost dibagi kuantitas barangnya. Jadi 1.500 bagi 30, 2.000 dibagi 70, dan seterusnya sampai di bawah. Bagaimana dengan average variable cost? Average variable cost juga sama, teman-teman. Mudahnya tinggal variable cost dibagi dengan Q, atau total variable cost dibagi dengan Q. 500 dibagi 30, 1000 dibagi dengan 70, dan seterusnya sampai di bawah. Yang penting teman-teman perhatikan saja di tabel ini, dan buat saja diketahui dan buat tabel untuk memudahkan teman-teman mengisi soalnya di ujian nanti. Nah, soal yang mungkin menarik di dalam esai nomor 7 ini adalah berbicara mengenai hubungan atau pola khusus yang ditemukan oleh kita di jawaban poin A dan B di atas. Nah, pertanyaannya adalah bila ada pola khusus, jelaskan mengapa pola tersebut terjadi. Nah, di sini memang pola khususnya itu memang cukup unik, teman-teman. Karena kita juga harus memperhatikan bagaimana cara untuk menjawab esai ini agar teman-teman mendapatkan nilai sempurna di soal ini. Pertama adalah memperhatikan pola khusus di antara MC atau marginal cost dan MPL atau marginal product of labor. Kalau teman-teman perhatikan, marginal cost memiliki pola awalnya marginal cost dimulai dari 0, naik ke 12,5, turun ke 10, naik lagi ke 12,5, dan naik terus sampai dengan dia mencapai angka 50. Sementara MPL atau marginal product of labor, teman-teman bisa lihat di sini berkebalikan dari marginal cost. Alias, kalau marginal cost tadi dimulai dengan meningkat, menurun, kemudian meningkat lagi, marginal product of labor ini dimulai dengan meningkat, langsung menurun, teman-teman. Jadi 0, 40, 50, langsung menurun, 40, 30, 20, 10. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini adalah pola yang sangat menarik. Kenapa ini merupakan pola yang sangat menarik? Karena kalau teman-teman perhatikan, ketika marginal cost-nya semakin rendah, maka marginal product of labor-nya justru semakin tinggi. Dan ketika marginal cost-nya semakin tinggi, marginal product of labor-nya justru semakin menurun. Pola ini disebut sebagai pola hubungan terbalik antara MPL atau marginal product of labor dan MC. Nah, di sini gue juga sudah menggambarkan kurva untuk menjelaskan fenomena ini. Kenapa hal ini terjadi? Sebagaimana pada umumnya apabila tambahan biaya untuk memproduksi suatu barang meningkat, maka otomatis seperti yang teman-teman bisa tahu, sebenarnya marginal produknya, tambahan produknya juga akan meningkat pula. Alasannya karena fenomena ini bisa digambarkan dengan berhubungan dengan efisiensi dari kapasitas produksi. Sementara apabila marginal cost-nya menurun, ternyata perusahaan juga semakin efektif dalam memproduksi barangnya, sehingga justru marginal product of labor-nya meningkat. Nah, kemudian kita juga bisa nih melihat fenomena kedua, atau pola kedua, yang merupakan hubungan menarik antara AVC dan MC. Kalau teman-teman perhatikan di sini, AVC dan MC, nilai AVC yang paling minimum, atau nilai AVC yang paling rendah, itu adalah ketika nilai AVC sama dengan nilai MC. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ketika AVC minimum di soal ini adalah ketika AVC-nya senilai 12,5. Dan ketika AVC sama dengan 12,5, di sini nilai AVC sama dengan nilai MC. Oleh sebab itu, pola kedua adalah AVC minimum saat AVC sama dengan MC. Seperti yang digambarkan oleh kurva ini. Jadi, teman-teman bisa mengetahui bahwa kenapa AVC minimum saat AVC sama dengan MC, ini berhubungan dengan slope atau kemiringan dari kedua kurva. Yang penjelasan lebih lanjutnya akan teman-teman pelajari nanti di matematika dasar, bukan di pengantar ekonomi. Nah, tetapi selain pola ini merupakan kedua pola ini merupakan pola yang kita bisa analisis dari hasil di poin A dan poin B. Tetapi adakah poin yang bisa menjadi pola dalam biaya produksi yang terjadi tetapi tidak terdapat dalam soal ini? Ada, teman-teman, yaitu adalah pola AC minimum. AC minimum juga sebenarnya terjadi saat AC sama dengan MC, tetapi karena data matematika di soal ini tidak mendukung, maka pola ini tidak gua masukkan ke dalam pembahasan di soal ini. Oleh sebab itu, teman-teman, di sini untuk soal C merupakan soal esai yang cukup sulit sebenarnya untuk soal ini, karena ini memasukkan berbagai aspek analisis dan matematis ke dalam ujian. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton
studi YPE 1 pembahasan ini semoga membantu dan semangat semuanya untuk ujian tengah semesternya.